Kalau buka dulu pakai ini. Ada kalau yang talinya menutup. Bakso uang tuh kayak lemang ngurusi uang kurang ajar daripada ngurusi uang kurang makan. Ya, naik maksudnya jangan sampai keringat uang tuh. Nah itu pasti kelaparan uang. Kini layarku sudah terkembang hingga ke pelosok negeri, membawa kekuatan baru agar bisa menggaungkan suaramu yang telah lama berontak untuk didengar, mencari arah baru untuk menjelajahi indahnya negeri kita, menebar ilmu sampai ke antah berantah.
menaklukkan mereka yang mengaku juara negeri, menciptakan peluang yang mereka bilang kemustahilan, wujudkan Indonesia maju bersama jaringan baru TRI yang lebih luas dan kuat. Siapa takut? Kini layarku sudah terkembang hingga ke pelosok negeri, membawa kekuatan baru agar bisa menggaungkan suaramu yang telah lama berontak untuk didengar. Mencari arah baru untuk menjelajahi indahnya negeri kita. Menebar ilmu sampai ke antah berantah. Menaklukkan mereka yang mengaku juara negeri. Menciptakan peluang yang mereka bilang kemustahilan. Wujudkan Indonesia maju bersama jaringan baru TRI yang lebih luas dan kuat.
Kini layarku sudah terkembang hingga ke pelosok negeri, membawa kekuatan baru agar bisa menggaungkan suaramu yang telah lama berontak untuk didengar. Mencari arah baru untuk menjelajahi indahnya negeri kita. Menebar ilmu sampai ke antah berantah. Menaklukkan mereka yang mengaku juara negeri. Menciptakan peluang yang mereka bilang kemustahilan. Wujudkan Indonesia maju bersama jaringan baru Tri yang lebih luas dan kuat. Siapa takut? Kini layarku sudah terkembang hingga ke pelosok negeri,
membawa kekuatan baru agar bisa menggaungkan suaramu yang telah lama berontak untuk didengar. Mencari arah baru untuk menjelajahi indahnya negeri kita. Lebar itu sampai langkah berantah. Menaklukkan mereka yang mengaku juara negeri. Menciptakan peluang yang mereka bilang kemustahilan. Wujudkan Indonesia maju bersama jaringan bangsa yang lebih luas dan kuat. Halo, cek. Nih. Oke. Oke. Halo, cek. 1, 2. Keluar, Kak? Suaranya, Kak? Jeleknya apa ya, tuh?
Halo cek 1 2 3. Oke. Siapa? Udah aku kan memang tidak lagi suara. Oh ini. Kalau mau kegiatan masih pakai headset tali. Ini ya di silikonnya lagi. Begitu kalau ada aduh, mana dia cuma sebelah. 60.000 kok. Bukan soal harga yang saya kira. Nah, ujung dulu, kalau TV Pak, ini telat Pak. Misal, Indonesia. Ya Bu, pagi. Berapa biayanya? Pak betul semua. Tahu Pak. Yang lain, oh iya dah. Kini layarku sudah terkembang hingga ke pelosok negeri, membawa kekuatan baru agar bisa menggaungkan suaramu yang telah lama berontak untuk didengar. Mencari arah baru untuk menjelajahi indahnya negeri kita. Menebar ilmu sampai ke antah berantah. Menaklukkan mereka yang mengaku juara negeri. Menciptakan peluang yang mereka bilang kemustahilan. Wujudkan Indonesia maju bersama jaringan baru TRI yang lebih luas dan kuat. Siapa takut?
hingga ke pelosok negeri, membawa kekuatan baru agar bisa menggaungkan suaramu yang telah lama berontak untuk mencari untuk menjelajahi indahnya negeri kita, menebar ilmu sampai menemukan mereka yang mengaku suara negeri akan berubah. Tidak videonya Ruri. Bukan. Yang nge-share. Sensin kan? Habis itu. Itu ada kaki ya? Bukan, kamu berdua. Tes. Tes dulu ya, tes. Ada ya? Coba ngomong juga, salah sih kok ada yang ngomong. Beneran enggak? Belum. Cek Bang Iir, cek. Sip. Oke. Cek. 1 2. Cek.
Kini layarku sudah terkembang hingga ke pelosok negeri, membawa kekuatan baru agar bisa menggaungkan suaramu yang telah lama berontak untuk didengar. Mencari arah baru untuk menjelajahi indahnya negeri kita. Menebar ilmu sampai ke antah berantah. Menaklukkan mereka yang mengaku juara negeri. Menciptakan peluang yang mereka bilang kemustahilan. Wujudkan Indonesia maju bersama jaringan baru Tri yang lebih luas dan kuat.
Lah itu bukan mati tuh. Menurut aku juga mati. Pelan lagi tuh. Siapapun yang memasukkan berhadapan dengan Troll. Kini layarku sudah terkembang hingga ke pelosok negeri, membawa kekuatan baru agar bisa menggaungkan suaramu yang telah lama berontak untuk didengar. Mencari arah baru untuk menjelajahi indahnya negeri kita. Menebar ilmu sampai ke antah berantah. Menaklukkan mereka yang mengaku juara negeri. Menciptakan peluang yang mereka bilang kemustahilan. Wujudkan Indonesia maju bersama jaringan baru Tri yang lebih luas dan kuat. Siapa tahu.
Kini layarku sudah terkembang hingga ke pelosok negeri, membawa kekuatan baru agar bisa menggaungkan suaramu yang telah lama berontak untuk didengar. Mencari arah baru untuk menjelajahi indahnya negeri kita. Menebar ilmu sampai ke antah berantah. Menaklukkan mereka yang mengaku juara negeri. Menciptakan peluang yang mereka bilang kemustahilan. Wujudkan Indonesia maju bersama jaringan baru Tri yang lebih luas dan kuat. Gimana ini? Ini. Halo, selamat datang Mbak Ayu. Mana suaranya? Nah, kau. Halo. Ya, Mbak Ayu. Makasih udah datang, udah mau join di acara kita dengan Basket Sumsel. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, ntar lagi kita mulai ya Mbak Ayu ya. Boleh sapa dong buat teman-teman yang udah join. Halo semuanya, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, Mbak. Halo, selamat siang. Siang, Mbak. Siang. Siang.
sering main namanya tebak nyamuk. Karena sebenarnya main terus nggak terlalu nggak, cuman ada panjang, ada lengkung. Terus gigi tiba-tiba main itu kayak tahan. Dan itu dan dia benar kayak people thought that playing cards itu kayak bonus. Not enough family. Not enough family. Like everybody's just so competitive. Not like that. That's worse. Honestly. Halo cek, selamat siang. Sebentar lagi kegiatan sharing online kita akan kita mulai, ya. Jadi diharapkan kepada para peserta untuk dapat menonaktifkan audionya, ya, biar tidak terganggu banyak suara yang masuk. Oke, terima kasih. Selamat datang Mbak Ayu. Sebentar lagi kita mulai ya. Prepare sebentar, 5 menit lagi kita mulai. Oke. Siap. Halo Mbak Ayu. Oke,
Oke, selamat datang Kang Kaleb, Ramot Gemilang. Halo semua. Halo. Selamat datang Kang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan pengalamannya di sharing online bersama Timnas Indonesia. Oke, Bayu juga udah masuk. Kita mulai ya kan? Bayu, kita mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para peserta sharing online Timnas bersama Timnas Indonesia yang di sini bintang tamu kita itu kalau Ramot Gemilang dan Mbak Ayu Sriarta sudah hadir di bersama kita. Halo Mbak, apa kabar, sehat ya? Halo. Halo. Sehat juga. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PBL, ya, Palembang Basketball League. Ini merupakan liga basket terbesar di Kota Palembang, Sumatera khususnya. Kegiatan ini juga di-supporting by utama didukung penuh oleh Perbasi Kota Palembang, lalu itu Paltv, PT Tri Indonesia, Beras Lanca, dan PT Imau. Oke, untuk mempersingkat waktu, kegiatan ini akan dibuka oleh Ketua Perbasi Kota Palembang, Bapak Dr. Azwar Agus, SHM, dan dia juga sudah hadir bersama kita di sini. Kepada Bapak Dr. Azwar Agus, SHM, dipersilakan Pak untuk memberikan sedikit kata sambutan dan membuka acara kita pada siang hari ini. Pada Bapak dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita dapat berkumpul hari ini untuk sharing pengalaman dari pemain top nasional ya, Mbak Ayu dan Kaleb ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat bermanfaat. Kegiatan ini murni dari Perbasi Kota Palembang dan PBL Palembang Basketball League. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan motivasi bagi para pemain khususnya di Kota Palembang untuk berprestasi yang lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat kepada panitia, kepada peserta yang mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna bagi perkembangan basket dan prestasi kalian semua di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, sekali lagi terima kasih atas supportnya kepada pihak-pihak sponsor yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Mikrofon. Oke. Terima kasih Bapak Dr. Azwar Agus, SHM, Ketua Perbasi Kota Palembang ya. Perbasi Kota Palembang support banget kegiatan yang memotivasi atlet yang ada di Kota Palembang, Sumatera Selatan khususnya. Oke, selanjutnya saya sedikit menjelaskan kegiatan acara yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Hari ini nanti saya bacakan dulu profil singkat dari bintang tamu kita pada hari ini, Kang Kaleb dan Mbak Ayu ya. Nanti Kaleb dan Mbak Ayu memaparkan pengalaman atau sharing ilmunya selama berkarir di dunia bola basket Indonesia. Mudah-mudahan bisa memotivasi adik-adik kita yang baru mau menekuni atau yang sudah menekuni, bisa jadi Kang Kaleb dan Mbak Ayu jadi role model mereka dalam berkarir di dunia bola basket. Kita mulai dari Kang Kaleb dulu nih. Saya jelasin, saya paparkan dulu secara singkat profil singkatnya. Ya, Kang Kaleb Ramot Gemilang lahir pada tanggal 30 Mei 1961. Ya, posisi small forward, tinggi mungkin lebih 183 Kang. Gimana? Tinggi 183 cm atau lebih mungkin ini. 1 tahun lebih muda dari siapa? Tinggi Kang Kaleb 183 cm. Oh iya. Benar. Ya. Kang Kaleb juga kuliah berkarir di kampus ITHB 2009 sampai 2013.
Ya. Nah, terus karir pro Kang 2013 sampai 2014 itu di Satya Wacana Salatiga. 2015, 2018 di CLS Night Indonesia. 2018 sampai sekarang masih di Setapak Jakarta, ya. Yang tahun kemarin juara IBL. Selanjutnya di 2020 memperkuat Indonesia Patriot untuk persiapan ajang internasional kita. Mungkin prestasi-prestasi Kang Kaleb juga udah banyak ya, di PON Riau 2012 meraih emas, Liga Mahasiswa 2011 dan 2012, CLS Next bersama CLS Next meraih juara IBL dan Aspak tahun kemarin ya, Kang ya. Ya. Oke, profil singkatnya sebelum lanjut ke Kang Kaleb, saya memaparkan juga profil singkat dari Mbak Ayu Sri Arta. Nama lengkap Dewa Ayu Made Sri Arta Kusuma. Ya, lahir pada tanggal 20 November 1968. Ini kita sumuran kayaknya, Mbak. Oke, Mbak Ayu memperkuat tim Bali ya, di Provinsi Bali untuk kelahiran umur 15, 16, dan 18. Juga mengikuti PON Jawa Barat 2016, Timnas 18, dan sampai sekarang masih memperkuat Merpati Bali dan Timnas Seleksi 2, Timnas Seleksi sampai sekarang ya Mbak Ayu ya. Oke, selanjutnya Mbak Ayu juga kampus berkuliah di Universitas Esa Unggul. Oke, itu mungkin profil singkat yang saya sampaikan. Mungkin kita mulai dari Kang Kaleb dulu nih. Ya, bisa sharing ilmunya, pengalamannya selama berkarir dari mungkin tingkat SMP, SMA sampai pro dan masuk ke Timnas Bola Basket Indonesia. Silakan, Kang. Pertama, halo semua. Terima kasih untuk waktunya sudah datang di video Zoom kali ini ya. Terima kasih juga dari Perbasi Sumsel dan Pak Ketua Perbasi juga terima kasih sudah mengundang. Jadi mau jelasin tentang apa ya perjalanan karir ya. Saya tuh memulai basket SMP. Jadi itu tuh umur 13 tahun. Umur 13 tahun. Sekarang umur 29. Jadi udah 16 tahun di basket. Jadi udah setengah hidup saya udah main basket. Nah dulu jadi waktu mengawali karir di SMP tuh jadi memang dulu tuh dari SD tuh di teman-teman sebaya saya tuh memang saya terbilang tinggi lah. Jadi memang waktu itu abang saya mendorong saya, udahlah ikut basket aja di SMP 9. Dulu memang terkenal bagus SMP 9. Nah, akhirnya saya masuk SMP 9, ikut eskul basket. Terus kapan sih kepikiran untuk menjadi serius di basket? Saat saya waktu kelas 2 SMP dipanggil oleh Kota Bandung untuk mewakili Kota Bandung di ajang Pekan Olahraga Pelajar Antar Daerah gitu. Jadi mewakili Kota Bandung. Nah waktu itu saya tuh paling muda sendiri. Jadi kayak ada kebanggaan sendiri lah gitu. Kayak wah saya paling muda tapi saya bisa dipanggil nih ikut pemain-pemain yang senior-senior gitu. Jadi kayak kebanggaan sendiri. Terus di situ jadi kayak terpicu lah. Jadi oh kayaknya di basket seru nih kompetisinya gitu. Terus pas main di situ saya ingat saya dikasih uang 50.000. Nah jadi waktu dapat uang itu jadi mikir, oh ternyata dari basket bisa dapat uang gitu. Jadi terus-terusan basket dari SMP, terus SMP kelas 3 memutuskan ke SMA 9. Memang SMA 9 tuh kalau di Jawa Barat tuh udah terkenal SMA terbaik lah di Bandung dan di Jawa Barat soal basketnya. Jadi masuk ke SMA 9, terus ikut ajang-ajang di SMA 9, terus udah ngerasa paling jago kan di SMA 9, udah paling jago, paling hebat lah se-Jawa Barat gitu SMA saya. Dan ternyata waktu main di Jakarta ya kayak combro, dibantai habis-habisan sama Jakarta gitu. Jadi saya langsung mikir gitu, ternyata nggak bisa cepat puas gitu karena di atas langit masih ada langit gitu. Ternyata Jawa Barat tuh belum ada apa-apanya lah di kancah nasional gitu. Jadi dari situ mindset saya langsung berpikir kalau saya mau bisa ngalahin Jakarta ya harus latihan lebih keras lagi dari mereka gitu. Jadi ya itu sih mindset saya sampai akhirnya tuh pelatih saya memutuskan untuk fokus di PON 2012. Jadi di PON 2012 itu saya dari tahun 2008 udah persiapan.
untuk bisa ngalahin Jakarta gitu. Bentar. Nah, untuk bisa jadi juara PON karena Jawa Barat tuh waktu itu udah 16 tahun nggak pernah juara gitu. Dan akhirnya setelah kita latihan 4 tahun akhirnya terbayarkan semua, sudah kita bisa jadi juara PON. Itu sih salah satu cerita paling berkesan saya menurut saya ya. Saya juara PON di Riau 2012. Kenapa? Karena ajang PON itu bagi pebasket tuh cuma sekali seumur hidup lah. Kenapa? Karena di basket tuh ada batas umurnya. Setiap 4 tahun sekali, misalnya waktu zaman saya angkatan tahun 90, terus angkatan 94, angkatan 98, mungkin kayak Ayu gini salah satu pemain yang beruntung gitu ya, bisa berapa kali PON gitu ya, bisa kemarin 2016 main, nanti 2020 main lagi gitu. Nggak semuanya bisa gitu. Dan saya beruntung waktu itu bisa habis cuma sekali seumur hidup terus juara gitu. Even Mario Wuxiang, Andakara Prastawa yang jago-jago aja belum pernah juara PON gitu. Saya pernah. Itu sih yang bisa disombongin, itu aja. Jadi itu aja sih paling berkesan mungkin kalau di basket saya juara PON. Karena sekali seumur hidup. Itu sih profile singkat cerita. Oke, Kang. Terus dari dari kuliah ke pro itu gimana tuh, Kang? Perjalanan karirnya? Gimana? Dari kuliah habis PON ke pro. Ya, jadi memang waktu kuliah tuh, jadi dari basket tuh ternyata banyak keuntungannya. Salah satunya kita bisa dapat beasiswa di kuliah. Jadi kan banyak orang yang bisa dapat apa sih di basket, bisa dapat apa di basket. Saya buktinya, saya bisa sampai S2 kuliah gitu. Sampai S2 gratis dari basket gitu. Karena ternyata di basket tuh banyak kampus-kampus yang mau membiayai untuk beasiswa 100% ya. Melalui cabang olahraga basket itu. Dan waktu itu di Bandung ada namanya kampus ITHB baru dibangun, dan mereka tuh kayak apa ya, media promosinya tuh melalui bola basket lah. Jadi mereka fokus di basket, terus merekrut pemain-pemain SMA terbaik yang mau untuk masuk ITHB. Dan saya salah satunya. Kenapa saya waktu itu berpikir untuk masuk ITHB? Karena selain dapat beasiswa, saya bisa membantu orang tua. Jadi orang tua saya nggak usah keluar dana sepeser pun untuk saya kuliah. Kan itu sangat membantu sekali gitu ya. Akhirnya saya di basket dan ketemu lagi nih teman-teman saya di SMA, dan teman-teman saya di PON Jabar. Jadi bareng-bareng lagi sama-sama. Kenapa itu ITHB bisa kuat? Karena kita tuh udah konco kental lah istilah Jawanya mah. Jadi udah ini banget, udah ngeblend banget lah gitu. Selain pelatihnya juga sama gitu, pelatihnya juga Koriki gitu. Jadi semuanya kita bareng-bareng. Terus akhirnya di tahun ketiga bisa juara nasional ITHB, dan salah satu kampus pertama di Jawa Barat yang bisa menjadi juara nasional di event Liga Mahasiswa gitu. Terus dari ITHB setelah saya 2 tahun main di ITHB, juara nasional 2 kali berturut, terus akhirnya memutuskan untuk melanjutkan ke profesional. Nah, kenapa waktu itu ke profesionalnya mulai dari Satya Wacana? Dulu tuh kalau ada yang ngikutin, Satya Wacana tuh dulu namanya Satya Wacana Metro Bandung. Nah, dulu tuh sempat Satya Wacana tuh mau merger sama klub saya namanya Metro dari Bandung. Jadi waktu itu saya, Januar, ada 5 pemain lah dari ITHB dan pemain Metro Bandung yang masuk ke rookie season-nya tuh di Satya Wacana gitu. Jadi kita merger di tahun pertama ternyata nggak oke nih mergernya, jadi kita pecah lagi, terus ya akhirnya pisah-pisah masing-masing, saya ke CLS gitu sih perjalanan pro-nya. Oke Kak, itu profil singkat dari Kak Kaleb. Mungkin sebelum kita ke Mbak Ayu nih, untuk para peserta silakan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan pribadi ya, terkait perjalanan karir atau apa yang bisa memotivasi kalian pada bintang tamu, 2 orang bintang tamu kita hari ini, Kak Kaleb dan Mbak Ayu.
Silakan nanti siapkan pertanyaan, klik raise hand, nanti akan kita buka mikrofonnya untuk kita bertanya langsung dengan bintang tamu kita pada hari ini. Oke, kita ke Mbak Ayu nih. Halo Mbak Ayu. Halo. Halo, ini kita juga mengundang ya dari atlet pro wanita, karena di sini juga banyak atlet-atlet muda dari yang cewek-cewek nih. Gimana nih karir kita di basket segala macam? Nah, ini mungkin jadi role model kalian, Mbak Ayu Triarta ya dari Merpati Bali, bisa sharing perjalanan karirnya, bisa juga untuk memotivasi kalian nanti bagi atlet-atlet cewek tim putri khususnya ya, bisa berkarir di dunia bola basket. Pada Mbak Ayu dipersilakan Mbak, sharing ilmu dan pengalaman atau perjalanan karir. Baik. Selamat siang semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih juga kepada Perbasi Sumsel atas acaranya dan undangannya juga. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Perbasi. Jadi awal karir basket saya itu dari kelas 2 SMP. Jadi pertama kali tahu basket itu karena diajak nonton sama Bapak buat nontonin kakak lagi tanding. Soalnya waktu saya itu nonton kakak tanding itu saya SD. Pas SD itu saya nggak ada ekskul basket. Waktu itu saya menggeluti tari. Jadi selama SD itu saya tari, kemudian mulai basket itu dari SMP kelas 2. Jadi mulai belajar basket itu karena pas waktu SMP kelas 2, kemudian ada tawaran dari klub, itu klub Merpati Bali, untuk join di klubnya karena waktu itu pertama kalinya saya mengikuti seleksi untuk kejurnas umur 14. Kemudian pas waktu seleksi itu saya nggak lolos. Yang lolos malah teman saya. Jadi setelah seleksi untuk kejurnas umur 14, kemudian dari pelatih Merpati Bali itu kontak orang tua saya untuk join latihan di Denpasar. Terus awal mula basket itu latihan di SMP, akhirnya ikut join latihan di Denpasar. Dari situlah mulai belajar untuk basket. Terus perjalanan untuk menempuh perjalanan dari Denpasar, dari Gianyar, saya kan asli dari Gianyar. Kemudian latihan ke Denpasar itu kurang lebih 1 jam. Naik motor 1 jam, kalau naik mobil itu 1,5 jam. Setiap hari kayak gitu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu itu latihannya cuma 4 kali seminggu kayak gitu, terus pulang perginya kayak gitu. Terus latihan, dan karena nggak kepilih, jadi dari diri sendiri ada keinginan untuk siapa juga yang nggak mau untuk mewakili daerah sendiri. Jadi ada dari dalam diri ada kayak lebih semangat latihannya untuk bisa mewakili daerah, bisa mewakili kampus. Akhirnya dari situ loncatan saya untuk lebih semangat lagi latihan. Terus akhirnya adalah seleksi untuk kejurnas umur 16 waktu itu. Jadi ikut seleksi untuk umur 16, akhirnya lolos dan itu pertama kalinya saya untuk mewakili daerah Bali. Itu pertama kali saya juga mewakili ikut dalam ajang nasional itu di Bandung pertama kalinya. Dan itu juga pertama kalinya saya untuk pergi naik pesawat gara-gara basket. Dari situlah akhirnya saya mulai melanjuti karir basket saya, karena pertama kalinya saya untuk pergi untuk bertanding di tingkat nasional itu saya dari daerah Bali itu dapat juara. Itu pertama kalinya saya untuk pergi bertanding nasional dan mendapatkan juara itu. Dari situ akhirnya terus berlanjut sampai akhirnya saya ingin untuk mengikuti DBL All Star. Waktu itu di daerah saya, SMA saya mengikuti kejuaraan DBL All Star. Kalau untuk SMA pasti tahu DBL itu ajang bergengsi untuk tingkat SMA. Kemudian dari situ sekolah saya mengikuti DBL. Pertama kali saya ikut DBL itu sekolah saya mendapatkan juara 2, tapi keinginan saya bukan hanya untuk membuat sekolah saya menjadi juara, tapi saya juga ingin mendapat kesempatan untuk menjadi DBL All Star waktu itu. Jadi
sekolah saya mendapat juara 2, tapi pada tahun 2014 dari sekolah saya itu tidak ada yang terpilih satupun untuk mengikuti DBL First Team, itu nggak ada kepilih. Jadi walaupun sekolah saya juara 2, tapi nggak ada satupun pemain dari sekolah saya untuk mewakili Bali ke DBL First Team. Setelah itu saya mempunyai tekad dari diri sendiri juga, walaupun sekolah saya menang, saya juga ingin mendapatkan kesempatan untuk DBL All Star, karena siapa juga yang nggak mau berkat dari basket kita bisa pergi untuk ke luar negeri, ke Amerika. Terus akhirnya saya mempunyai keinginan dari diri sendiri sampai saya latihan 2 kali lipat lebih keras lagi latihannya supaya dari sekolah saya itu dilirik untuk bisa mewakili First Team DBL Camp di Surabaya. Jadi dan dapat dipetik juga usaha yang selama ini dilakukan itu nggak akan mengkhianati hasilnya. Jadi di tahun 2015 akhirnya sekolah saya terpilih masuk DBL First Team. Itu tahun 2015 saya kepilih untuk mewakili sekolah saya untuk DBL First Team. Itu usaha yang saya lakukan selama ini itu ternyata membuahkan hasil gitu. Jadi dari situ sampai saya dengan semangatnya untuk kepilih untuk menjadi First Team, itu saya pajang foto DBL All Star di HP saya buat saya menjadi lebih semangat lagi selama latihan, karena itu ya tekad saya ingin masuk ingin masuk ke DBL All Star itu. Jadi dari Kejurnas U16 kemudian batu loncatan saya untuk ke ajang internasional yaitu dari DBL All Star, itu sangat-sangat dari situ saya sangat banyak mendapatkan pengalaman. Terus juga lanjut habis DBL All Star, kemudian lanjut untuk PON. Waktu itu PON tahun 2016, itu pertama kalinya saya untuk PON di tahun 2016, dan itu Bali ada di posisi 8, peringkat 8 waktu itu. Tapi dari situ saya dapat banyak pengalaman, karena waktu itu umur saya masih muda di antara kakak-kakak senior. Waktu itu kelahiran 94 itu paling tua dan saya 98. Jadi beda 4 tahun dengan senior, itu sangat-sangat menurut saya tuh sangat pengalaman yang luar biasa bisa mewakili daerah Bali di PON waktu itu di Bandung tahun 2016. Kemudian dari PON saya mengikuti seleksi FIBA U18 di FIBA U18 di Thailand. Itu pertama kalinya saya juga mengikuti timnas. Itu pertama kalinya saya timnas tahun 2016. Jadi setelah PON saya dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas di Thailand. Dan kebetulan saya mendapat kesempatan untuk menjadi sebagai kapten tim waktu itu pada tahun 2016 gitu. Jadi dari situ saya saya juga dari situ maksudnya kayak nggak nyangka bahkan bisa sampai seperti ini. Baik lagi karena usaha kita selama ini itu nggak ada yang sia-sia. Jadi kita dalam menjalankan apapun itu harus semangat, terus juga lebih semangat, tekad, usaha yang selama ini kita lakukan itu tidak akan mengkhianati hasilnya seperti itu. Kemudian dari situ juga kemudian mengikuti seleksi kampus. Saya dari basket, benar juga kata Kak Kaleb, dari basket itu kita juga bisa mendapatkan penghasilan, dari basket juga bisa mendapatkan beasiswa. Saya mendapatkan beasiswa dari Universitas Esa Unggul. Jadi beasiswa yang saya dapatkan di kampus yaitu 100%. Seperti itu. Oke, Mbak Ayu. Nah, jadi seperti itu seperti itu karir basket saya. Nah, untuk yang ke pro-nya gimana tuh, Mbak? Perjalanan karirnya?
ke Merpati Bali untuk Kalau dari mengikuti pro, Sri Kandi Cup? Kalau dari pro itu ada setelah PON di Bandung itu ada tawaran dari pemilik klub Merpati Bali. Jadi sebelum tawaran Merpati Bali itu waktu PON remaja saya ada tawaran dari Surabaya Fever gitu. Jadi dan kebetulan saya kuliah beasiswa dapat di Jakarta. Akhirnya ya udah terimanya dari Merpati Bali karena Merpati Bali base camp-nya itu di Jakarta. Jadi ya udah sekalian kuliah, sekalian juga mengikuti basket pro gitu. Oke, nah itu apa namanya secara singkat ya ini bintang tamu kita memaparkan nih yang bisa kita ambil. Apa namanya kita melihat mereka sudah berdiri kokoh di timnas ini tidak semerta-merta langsung menjadi timnas sih. Tadi ada perjalanan karir mereka step by step, perjalanan yang mungkin butuh perjuangan yang berat dan kuat, dan bagaimana mereka tetap meniti ya, tetap tekun dalam karir yang mereka tekuni. Oke, sebelum kita masuk tanya jawab ya, mungkin saya informasikan pada peserta untuk dapat menyiapkan atau menyiapkan satu pertanyaan. Nanti kalau sudah disiapkan, silakan tekan tombol raise hand. Nanti dari operator kami akan membuka mikrofon dan mempersilakan kepada peserta untuk bertanya langsung. Namun sebelum saya ke peserta, ini ada pertanyaan nih untuk kedua bintang tamu kita nih. Kang Kaleb dan Mbak Ayu, mungkin untuk dua-duanya ya, tapi saya jelaskan dulu pertanyaannya. Itu titik terendah selama perjalanan karir basket kalian nih, kapan? Mungkin Kang Kaleb dulu, coba. Kang Kaleb, silakan dijawab Kang. Titik terendah perjalanan karirnya, mungkin mengalami cedera atau apa gitu. Silakan Kang. Oh, mikrofon tolong operator. Mikrofonnya Kang Kaleb. Oke. Titik terendah ya waktu itu jadi kan saya kan memang udah hidup setengah hidup saya di basket lah. Nah, jadi titik terendah itu tahun 2014 April. Nah, itu saya mengalami cedera ACL. Nah, itu tuh salah satu yang paling gak dipengenin lah sama atlet. Siapa sih atlet yang pengen gitu? Udah gila-gilaan latihan, udah persiapan gila-gilaan, udah mempersiapkan diri untuk sebuah pertandingan gitu, tiba-tiba cedera gitu. Apes-apes gitu cedera. Waktu itu saya cedera ACL, saya jadi harus 6 bulan nggak bisa basket. Jadi harus dioperasi, terus ada masa recovery selama 6 bulan gitu. Dan selama 6 bulan itu saya cuma di pinggir lapang, cuma terapi, memperkuat kaki lagi supaya bisa latihan, tapi saya cuma bisa nonton teman-teman saya latihan, teman-teman saya tanding, saya nggak bisa gitu. Itu sih menurut saya sih titik terendah saya sih. Oke, nah itu dari Kang Kaleb tuh. Cedera ACL ini merupakan momok menakutkan bagi semua atlet ya, bukan hanya bola basket aja nih. Karena sepak bola juga seperti itu tuh. ACL momok paling menakutkan di yang cedera yang paling menakutkan bagi semua atlet. Oke, Mbak Ayu, mungkin bisa titik terendahnya nih dalam perjalanan basket. Apa yang terjadi dalam perjalanan basket Mbak Ayu? Ya, kalau titik terendah saya sih, saya pernah cedera dua kali operasi. Yang pertama itu saya operasi tangan, mata karpal. Ini saya operasi, mengikuti. Halo Mbak Ayu, putus-putus Mbak. Pertama kalinya saya, ini kejuaraan Sri Kandi Cup, itu game pertama. Halo Mbak Ayu. Game pertama main itu saya kena ini cedera. Kemudian, halo ya, sudah jelas? Halo ya. Itu pertama kalinya saya cedera itu mata karpal 4, itu saya mengikuti pertandingan Sri Kandi Cup di Surabaya. Itu game pertama saya bermain.
kemudian saya mengalami patah tulang metakarpal, terus juga saya harus recovery selama 3 bulan. 3 bulan recovery, kemudian saya balik untuk ke lapangan, mulai ikut latihan. Sama seperti yang dijelaskan oleh Kak Kaleb, siapa juga yang dari atlet yang mau untuk cedera, karena setiap atlet pasti dibilangnya bersahabatan dengan cedera seperti itu. Tapi dari kita para atlet pastinya nggak mau menginginkan kejadian ini terjadi seperti itu. Terus yang kedua itu saya mengalami cedera lutut ACL. Jadi setelah saya Asian Games saya mengikuti kejuaraan U23 National League di Malaysia. 3x3 saya kenanya di situ, dan di game pertama juga saya kena lawan Vietnam. Itu pada tanggal 4 September 2018 saya mengalami ACL saya putus total. Terus saya 2 minggu setelah balik ke Indonesia menjalani terapi selama 2 minggu, kemudian operasi di Filipina waktu itu 2 minggu setelah penguatan di Indonesia, kemudian saya operasi di Filipina. Jadi hal itu sih titik terendah saya, karena selama saya mempersiapkan diri untuk latihan, tiba-tiba terjadi insiden seperti ini, itu membuat saya menjadi down, karena kita cuma bisa ngelihat teman kita latihan gitu. Jadi rasa sedih campur aduk, nggak pas, rasa-rasa kayak gitu. Jadi itu yang membuat kita down, cedera yang kita alami. Gitu. Oke, nah itu kan titik terendahnya nih. Nah, apa yang memotivasi Kang Kaleb sama Mbak Ayu untuk survive gitu? Gue cedera nih, udah 6 bulan atau 3 bulan nggak pegang bola basket, tapi gue ingin gitu. Nah, apa bentuk motivasinya yang mungkin bisa di-share pada adik-adik peserta? Kan juga nih banyak yang kata Mbak Ayu tadi bersahabat dengan cedera nih. Nah, kalau sudah cedera nih, apa yang harus kita lakukan selain kita recovery? Jadi waktu zaman saya dulu cedera tuh saya belum mengerti soal namanya injury prevention atau enggak pencegahan terhadap cedera. Nah itu tuh salah satu hal yang bisa kita latih untuk meminimalisir resiko cedera. Nah sampai sekarang pun saya sebelum latihan selalu gitu melakukan injury prevention gitu, karena saya nggak mau lagi gitu kena cedera kayak dulu gitu. Saya juga berharap kalian mulai belajar gitu soal injury prevention ini, karena penting sekali gitu. Saya nggak mau kalian mengalami apa yang saya dan Ayu alami lah, karena cedera itu sangat-sangat menyiksa apalagi bagi kita atletnya. Salah satu hal yang memotivasi saya untuk terus semangat gitu ya, apalagi bisa dibayangin saya SMP juara, saya SMA juara, terus kuliah juara, terus PON juara. Kayak gini terus. Karir tuh kayak gampang terus. Tiba-tiba jatuh gitu. Tiba-tiba jatuh. Apa sih yang memutuskan saya untuk bangkit lagi? Ya pasti dari diri sendiri dan faktor eksternal. Nah dari diri sendiri pasti kan kita bisa ya doa banyak-banyak gitu ya ke Tuhan gitu ya. Minta menguatkan gitu. Semuanya tentang keputusan kita lah. Ada orang yang memutuskan untuk menyerah gitu. Ada orang yang memutuskan untuk lanjut gitu. Dan saya bersyukur waktu itu saya memutuskan untuk tetap setia lah sama apa yang bisa saya kontrol. Apa yang bisa saya kontrol? Saya tetap terapi, saya tetap latihan, saya tetap punya mindset yang positif gitu. Dan itu pun harus dibantu sama faktor eksternal. Dari mana? Dari keluarga, dari teman, dari pacar kalau ada yang punya gitu. Dari manapun gitu. Jadi semua faktor-faktor itulah yang membantu saya untuk terus termotivasi gitu. Dan faktor eksternal tuh penting sekali gitu. Pasti yang saya bersyukur sih orang tua saya selalu, ayo bisa, atau enggak adik gitu, atau enggak kakak gitu semua, ayo bisa teman-teman semua. Jadi itu sih yang membuat saya terus termotivasi untuk bangkit lagi gitu, itu sih. Oke. Nah Mbak Ayu nih, apa motivasinya untuk bangkit dari cedera mungkin? Kalau saya sih karena target. Jadi saya selama menjalani proses penyembuhan selama 6 bulan ACL itu karena target yang saya miliki, kemudian juga ada dukungan dari orang tua, orang-orang sekitar seperti sahabat, teman,
seperti yang Kak Kaleb bilang, pacar kalau ada yang punya itu sih. Jadi orang-orang sekitar juga sangat penting untuk memberikan kita semangat selama kita menjalankan proses rehab kita gitu. Jadi itu aja sih yang bisa buat saya bangkit karena itu. Mungkin setiap individu berbeda-beda motivasinya tadi ya. Oke, saya juga mau menginformasikan bahwa kegiatan ini juga ditayangkan melalui live streaming YouTube. Live streaming YouTube Pal TV ya, silakan dicek bagi rekan-rekan peserta yang ingin melihat live streaming YouTube di Pal TV. Juga kegiatan ini didukung penuh oleh Perbasi Palembang yang diselenggarakan oleh PBL Palembang. Oke, bagi peserta yang ada ingin bertanya silakan raise hand-nya. Sebelum kita silakan raise hand untuk kita buka mikrofonnya untuk berkesempatan bertanya kepada bintang tamu kita pada siang hari ini. Halo? Halo? Oke, mungkin lagi menyiapkan pertanyaan. Mungkin pertanyaan kedua nih, Kang Kaleb sama Mbak Ayu. Siapa coach paling berjasa atau berkesan lah menurut kalian selama karir kalian di bola basket mungkin dari tingkat SMP sampai ke Mbak Ayu dulu, Mbak Ayu. Ayo dulu. Mbak Ayu. Gimana? Kenapa? Coach yang paling berjasa atau berkesan dalam perjalanan bola basket Mbak Ayu mungkin dari SMP atau sampai ke pro gitu. Coach yang berjasa itu Pak Dewa Ardana, karena beliau yang mengajarkan saya pertama kali untuk basket, mengenalkan saya basket, mengajarkan saya pertama kali basket itu dribble. Jadi beliau mengajarkan saya dribble, terus juga beliau juga yang waktu itu nganterin saya juga buat latihan ngasih saran buat latihan ke Denpasar. Jadi berkat beliaulah saya bisa karir basket saya bisa sampai sekarang ini berkat beliau gitu. Jadi berkat beliau juga karena memperkenalkan saya basket dan menyarankan saya juga untuk latihan ke Denpasar. Karena jauh Mbak ya. Tiap hari bolak-balik itu berarti. Iya betul. Jadi selama saya latihan itu saya menempuh perjalanan 1 jam. 1 jam perjalanan buat ke Denpasar. Terus kayak gitu selama 6 tahun. 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Saya kayak gitu. Itu perjuangan luar biasa itu. Jadi peserta yang mungkin tempat latihannya di sebelah rumah, ya, yang mungkin masih datang-datang ke sana, ini motivasi kalian, motivator kalian nih, yang jauh aja masih bisa berkenan hadir untuk latihan. Gitu. Ya kan? Nah, siapa paling berjasa atau berkesan kamu? Kalau saya sih ada 2 pelatih ya. Jadi namanya yang pertama almarhum, tapi udah almarhum, Bang Sandi. Yang kedua Ko Riki gitu. Jadi dua pelatih ini punya filosofi yang sama gitu. Filosofi yang menurut saya sangat-sangat baik gitu. Jadi mereka tuh lebih mementingkan saya menjadi manusia yang baik lah. Manusia yang baik secara personal gitu. Daripada menjadi pemain basket yang baik gitu. Kalau jadi pemain basket yang baik mah suatu saat gitu kita juara ini, juara itu, kita MVP apapun itu, suatu saat pasti dilupain orang. Suatu saat pasti orang pasti lupa. Gitu. Tapi kalau kita menjadi orang yang baik, kita berdampak bagi sekitar gitu, pasti suatu saat dikenang. Itu sih yang saya selalu ingat itu. Jadi mereka mengajarkan saya tentang basket dan bagaimana bola basket ini menjadi standar kita hidup gitu. Contohnya apa sih yang bisa dari basket yang bisa kita jadiin standar kita hidup? Disiplin, tanggung jawab, kerja sama tim, kerja keras. Banyak sekali hal-hal di basket yang bisa kita gunakan untuk kita hidup sehari-hari gitu. Dan itu lebih penting daripada kita memenangkan sesuatu gitu. Kita memenangkan attitude kita, sikap kita jadi baik, itu lebih baik. Gitu. Dan itu sih yang mereka tanemin di saya gitu sampai menurut saya mereka tuh berkesan gitu. Jadi nggak hanya prestasi yang mereka cari gitu, tapi soal membantu anak-anak muda seperti saya waktu itu untuk menjadi manusia yang baik. Itu sih.
Belum. Oke, sama Mbak Ayu. Saya baca statistiknya nih ya. Angkalan bisa dikatakan all-around player nih. Iya. Bentuk latihan individu mungkin selain latihan dengan coachnya ya. Bentuk latihan individu apa yang biasa coach Kang Khaled lakukan nih untuk motivasi adik-adik peserta juga? Silakan sharingnya. Pertama, bentuk latihan apa? Pertama, sebelum kita latihan apa, kita harus tahu dulu job desk kita apa atau enggak. Kita tuh main di posisi apa? Kita tuh kerjaannya apa sih? Kayak misalnya saya saat ini di timnas gitu, saya kan shooter gitu. Ya udah saya harus berlatih shooter. Bagaimana berlatih shooter? Ya saya harus punya mindset kalau open shot 3 point atau enggak 2 point saya harus masuk lah. Atau enggak persentasinya harus tinggi gitu. Jadi itu sih harus tahu dulu job desk kita apa, terus latih. Kalau misalnya menjadi shooter kayak saya banyakin latihan 3 point dan repetisi harus banyak gitu. Terus banyak move yang ujung-ujungnya kita harus pull up jumper atau enggak apalah. Ya itu sih paling pertama kita harus tahu dulu job desk-nya apa, terus latihan apa. Kalau misalnya pemain yang shooter seperti saya, ya harus latihan shooting. Nggak ada jalan lain untuk bisa syuting masuk kalau nggak latihan. Itu sih. Oke, nah Mbak Ayu nih, pertanyaan untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu ini terkenal dengan bisa dikatakan reboundnya bagus nih. Nah itu gimana tuh Mbak latihannya? Karena biasanya untuk tim putri statistik rebound biasanya nggak terlalu bagus biasanya. Nah gimana tuh Mbak? Untuk peserta ya bukan secara psikologi anatomi kan cewek ini agak susah lompat gitu jadi gimana Mbak Ayu mensiasati atau latihan untuk rebound gitu supaya reboundnya bagus? Ya, balik lagi ke dasar sih, latihan dasar. Jadi untuk rebound loncat yang tinggi itu kita harus rajin latihan main skipping. Jadi skipping walaupun terlihat ya udahlah skipping, tapi itu juga fungsinya sangat berfungsi untuk melatih daya ledak otot kita sih. Jadi skipping juga berfungsi membantu untuk rebound loncat yang tinggi, terus juga power kaki. Jadi penguatan kaki itu juga sangat membantu kita buat loncatan tinggi gitu. Terus juga untuk masalah rebound, itu sebenarnya balik ke diri kita sendiri sih. Jadi antara kita mau ngambil bola itu atau enggak, itu sih. Jadi kalau kita emang bolanya emang harus punya kita, maksudnya tim kita harus dapat bola itu, ya udah kemauan untuk rebound buat ngambil bola kayak gitu, itu juga berpengaruh. Oke, itu masukan atau dari pengalaman dari bintang tamu kita pada siang hari ini. Selanjutnya pertanyaan nih, mungkin peserta kita malu-malu mau bertanya via chat dari Khaira AKW untuk Mbak Ayu. Buat Kak Ayu lebih enak main 3x3 apa 5 lawan 5 nih? Kalau menurut saya sih antara 5-5 dan 3x3 itu sama aja sih. Sama-sama menyenangkan. Cuman yang membedakan hanya perbedaan jumlah tim, karena kalau 3x3 itu kan jumlahnya 4 orang, kalau 5-5 itu 12 orang. Jadi kalau menurut saya sama-sama mengasihkan sih, sama-sama seru sih antara 5-5 dan 3x3 kayak gitu. Cuman yang membedakan yaitu jumlah tim, terus juga peraturan dalam permainan juga berbeda kayak gitu. Sama-sama menyenangkan. Sama-sama menyenangkan. Mungkin perbedaannya intensitas gamenya mungkin berbeda juga ya, lebih seksi kayaknya Mbak ya. Iya. Oke, selanjutnya untuk Kang Khaled nih dari Rizky Ugraha. Untuk Kang Khaled, rasanya main sama Mario Utang gimana tuh rasanya? Ya,
Ya waktu itu main di sama Mario Usiang tahun 2014 sampai 2017 gitu. Jadi 3 tahun main sama Kak Mario gitu. Ya seneng lah, salah satu pemain yang diidolakan kan dari zaman SMP sampai SMA, kita nontonin dia gitu. Sekarang bisa satu tim, bisa dapat passing dia, bisa passing dia, terus bisa ngeplak palanya dia gitu kalau dia main bagus gitu kan. Kapan lagi gitu. Gitu, jadi kan ya senang sih sama Kak Mario. Tapi apa yang saya ingat gitu dengan Kak Mario tuh bukan hanya soal mainnya aja ya, soal ininya, profesionalitasnya lah dia. Dia bayangin di umur 38 tahun masih dominan sekali. Bayangin anak-anak muda ini kemana aja gitu. Ini orang tua udah umur 38 tahun masih paling dominan gitu. Iya gitu, kan hebat sekali itu. Terus saya lihat dia gaya latihannya gitu, jaga makannya kayak apa gitu. Memang luar biasa sih, memang profesional sekali gitu. Itu sih yang saya ingat dan selalu saya jadiin contoh gitu dari Kak Mario. Profesionalisme. Oke, itu pengalaman dari Kang Kaleb. Mungkin dari peserta di sini mungkin ada yang nanti suatu hari Sunday main bareng sama Kang Kaleb sama Mbak Ayu kali ya. Amin. Oke, selanjutnya buat Kak Ayu dan Kak Kaleb nih dari Nisya Pandia. Buat Kak Ayu dan Kak Kaleb, pernah nggak sih ada rasa kesel atau dongkol sama teman di tim sendiri? Nah, kalau pernah, cara ngatasinnya gimana tuh? Mungkin Kak Kaleb dulu. Kalau saya dulu memang di kampus tuh terkenal suka marah-marah gitu. Memang kayak apa ya? Misalnya teman saya melakukan kesalahan, saya suka marah-marah, tapi ternyata ada yang dampaknya baik dan buruk gitu. Jadi kita memang harus belajar lah cara berkomunikasi yang baik. Tapi nggak bisa kita kalau dongkol gitu, nggak bisa dipendam gitu lah. Kalau dipendam, numpuk malah jelek lah nanti ke kita dan ke tim juga. Jadi harus diungkapkan gitu, harus diungkapkan. Tapi caranya memang kita harus lihat pribadi orangnya masing-masing. Kalau saya dulu salahnya saya pukul rata semua gitu. Kan ada orang yang bisa terima dimarahin, ada orang yang nggak bisa diterima dimarahin, gitu kan. Jadi saya pukul rata semua, saya maki-maki gitu. Memang kan saya senior gitu, jadi saya anaknya lah. Pokoknya ya maki-maki gitu. Jadi banyak orang yang jadi sakit hati juga kan, nggak enak gitu. Nah, setelah saya lihat ke sini ya saya harus belajar itu sih, bagaimana caranya untuk ngasih tahu yang baik. Tapi kalau dongkol harus diungkapkan lah gitu. Nggak baik kalau dipendem. Mungkin cara penyampaiannya mungkin harus dibagusin ya. Ya. Oke, Mbak Ayu, gimana Mbak Ayu? Kalau ada teman kita dongkol nih atau apa kesel sama teman, gimana caranya Mbak? Saya pernah sih, kalau misal pelatih lagi menggambarkan pattern, terus teman saya baru tadi digambarin, terus tiba-tiba pas dia ngejalanin tiba-tiba lupa, itu saya kesel sih. Tapi baik lagi sih, saya selama saya bertanding itu saya nggak mau kelihatan marah sama pertandingan, jadi saya nggak mau marahin teman sama bertanding, itu enggak. Jadi saya kasih tahu dia dengan komunikasi yang baik, terus juga memberi dia semangat, ayo dong bisa kayak gitu, supaya kita juga bisa menjaga mental teman juga. Jadi selama pertandingan itu sih, jangan sampai gara-gara dia lupa pattern terus kita marahin tiba-tiba langsung down, itu sih itu yang harus dihindarin kayak gitu. Ya itu tiap kalau karena olahraga basket ini kan tim ya. Jadi nanti ada teman kita melakukan kesalahan, penyampaiannya dia mungkin di Oke, para peserta, tidak lupa juga saya sampaikan bahwa kegiatan kita ini, acara kita sharing online bersama Timnas Indonesia juga di live streaming di YouTube Pak TV. Oke, ada yang raise hand? Silakan hidupkan mikrofonnya langsung. Oke, Akbar, silakan Akbar. Mau nanya nih Kak sama Kak Ayu. Kan kemarin kan sempat ikut 3x3 itu. Terus kalau misalkan ada nggak sih perbedaan antara latihan mode 3x3 sama 5-on-5? Oke. Pertanyaannya mungkin apa
perbedaan latihan seleksi dengan 55 ya Akbar ya. Oke, silakan Mbak Ayu. Kan tidak aku di sini. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dibilang perbedaan latihan 3x3 dan 55 pasti ada perbedaan sih. Kalau di 3x3 itu lebih kita mempelajari semua individual skill. Jadi semua pemain tuh harus bisa menguasai bola kayak gitu. Kalau di 55 itu kan setiap pemain itu posisi masing-masing itu beda-beda tugasnya. Kalau di 3x3 semuanya sama gitu. Jadi yang membedakan itu sih. 3x3 lebih selain dibutuh kecepatan selama latihan, semua pemain juga harus bisa menguasai semua individual skill kayak gitu. Jadi nggak ada yang membedakan ini pemain buat membagi bola, ini pemain buat khususnya pemain big man, nggak ada. Jadi semuanya sama itu. Oke. Nah, itu Akbar ya, jawaban dari Mbak Ayu. Oke, silakan yang mau resen lagi, silakan hidupkan mikrofonnya. Ya, ini ada Kang Kaleb juga yang bersedia membagi ilmunya atau sharing pengalamannya. Silakan. Halo. Silakan hidupkan mikrofonnya. Halo. Halo. Oke, sebutkan namanya. Halo, saya Dinto dari Sumsel. Ini mau nanya buat Kak Ayu sama Kak Kaleb. Oke, silakan. Halo ya. Kan Kak Kaleb sama Kak Ayu pernah cedera tuh. Gimana ngebangun mental lagi buat masuk ke lapangan? Oke. Dari Jumron ya. Tadi. Halo. Ya, kedengeran. Ya. Oke, itu. Bagaimana cara membangun mental setelah kita cedera? Kan agak trauma nih. Ada perasaan trauma mau masuk lapangan lagi. Nah, itu gimana tuh? Gimana kan? Memang kalau traumatik itu kan tergantung orang-orangnya ya gitu ya. Kalau saya memang orangnya yang agak lama lah. Maksudnya mengatasi trauma gitu. Karena trauma itu pasti ada. Kayak ada teman saya Katon namanya. Katon sekarang main di Pelita Jaya juga. Dia juga kan sama cedera juga, ACL juga. Tapi dia memang orangnya mentalnya lebih bagus lah. Mengatasi traumanya lebih bagus. Bodoh amat lah dia pokoknya. Baru masuk lapangan udah loncat sana loncat sini lagi. Kalau saya orangnya lebih ke aduh hati-hati gitu. Jadi memang berbeda lah. Memang itu harus kita lihat beda-beda tiap orang. Tapi kalau saya sih jalan keluarnya repetisi ya. Jadi apapun itu ya kalau misalnya nggak dicoba ya nggak akan bisa gitu. Jadi misalnya saya lagi masuk lapangan lagi, saya harus nyoba lagi. Salah nggak apa-apa, tapi penting saya nyoba lagi, berulang, lama-lama jadi pede lagi gitu. Jadi itu sih repetisi sih kalau saya sih mengatasi trauma. Oke. Nah itu jawabannya dari Kang Kaleb, mungkin pengulangan untuk mengobati traumatik tadi ya Kang ya. Oke, Mbak Ayu, gimana tuh cara mengatasi traumatik terhadap cedera untuk masuk lapangan lagi? Kalau saya sih setuju apa yang dibilang sama Kak Kaleb. Kalau setiap orang itu berbeda-beda sih. Jadi kalau dari saya sendiri itu saya dikasih ilmu oleh fisioterapi saya. Kalau lutut yang setelah operasi itu 2 kali lipat lebih kuat daripada lutut yang normal. Jadi itu yang membuat saya lebih percaya diri ketika saya memasuki lapangan seperti itu. Jadi walaupun sebelumnya saya sempat ngerasa agak kurang percaya diri karena setiap mau masuk ke dalam lapangan, apakah benar nih lututnya oke apa? Soalnya sebelum masuk ke lapangan itu lututnya masih berasa beda sama yang normal gitu. Tapi setelah dikasih tahu kayak gitu, lutut yang setelah operasi itu 2 kali lebih kuat daripada lutut yang normal gitu. Jadi percaya dirinya ada setelah udah masuk lapangan kayak gitu. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwa
kegiatan kita ini live streaming YouTube di YouTube Pal TV ya, dan kegiatan ini diselenggarakan oleh Palembang Basketball League dan juga didukung penuh oleh Perbasi Kota Palembang. Selanjutnya mungkin Margaret Adelita, mungkin ada yang bertanya. Oke, silakan Margaret. Halo Kak Ayu, Kak Kaleb. Halo. Halo. Di sini saya mau nanya, biar nggak down mental kita saat masuk lapangan atau mau bertanding itu, ada tips atau apa itu? Terima kasih. Oke, nah itu apa mungkin ritual ya, ritual sebelum masuk lapangan untuk memperkuat mental mungkin itu, Margaret ya. Ya. Ayo dan Kakak. Saya dulu. Oke. Ritual ya, kalau ngomongin ritual ya berdoa lah, mungkin berdoa supaya main bagus. Itu kan. Tapi kalau apa yang bisa kita kontrol ya itu. Saya juga sering lah. Sampai sekarang pun saya masih sama lah. Tiap masuk lapangan pasti ada tegangnya. Itu mah manusiawi. Menurut saya, Ayu mungkin ya, Ayu juga Jordan, Michael Jordan atau siapapun pasti ngerasain lah tegang. Nggak ada yang nggak tegang, pasti. Tapi gimana kuncinya? Kalau saya sih gimana kuncinya? Saya defense dulu mikirnya. Karena defense itu bisa kita kontrol bagaimana kita semangat di defense. Tadi juga Ayu bilang soal balik lagi ke motivasi ke diri kita, soal rebound gitu. Bagaimana kita rebound, bagaimana kita semangat di defense, bagaimana kita matiin pemain lawan, itu semua bisa kita kontrol. Tapi offense mah nggak bisa kita kontrol. Kadang-kadang saya pun sama gitu. Karena saya sering mikir gini, nanti saya nanti waktu tanding saya bakal lay up gini, bakal shooting, step back, nanti pivot kayak gini, taunya mainnya kayak combro. Sering gitu kayak gitu. Jadi jangan mikir hal-hal yang di luar kendali kita lah. Mikirin fokus aja sama apa yang bisa kita kendaliin di defense. Jadi kalau saya biasanya mau masuk lapangan, saya pasti mikirnya defense dulu. Jadi kalau defense udah bagus, nanti offense ke bawah sendiri, pasti PD naik sendiri sih. Kalau saya sih gitu sih. Itu mungkin Margaret dari Kaleb ya. Oke Mbak Ayu silakan. Bagaimana mungkin ritualnya atau apa yang disiapkan untuk menyiapkan mental sebelum bertanding? Kalau saya sih ritualnya pasti doa sebelum bertanding. Saya pasti doa. Kemudian saya juga minta doa restu ke orang tua saya. Itu sangat-sangat membantu saya untuk menghilangkan rasa tegang saya selama pertandingan. Support dari orang tua, dari keluarga itu penting. Kemudian sebelum pertandingan itu perjalanan menuju ke lapangan itu saya pasti dengerin musik sih. Jadi untuk merilekskan badan, pikiran itu dengerin musik. Terus juga saya setuju dengan apa yang dibilang Kak Kaleb. Jadi selama kita pertandingan itu lebih baik fokus pada diri sendiri dulu, fokus pada game dulu, dan karena jangan terlalu mikir tentang offense. Itu saya setuju sih, karena offense nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol itu defense kita, terus juga kita bisa kontrol rebound kita, karena balik lagi karena kemauan kita untuk defense, rebound itu sangat-sangat yang bisa untuk dikontrol itu. Jadi fokus diri sendiri, mungkin ada ritual yang mungkin dengerin musik untuk relaksasi ya, untuk musik apa nih? Kalau boleh tahu musiknya apa yuk? Yang bisa merilekskan badan. Kalau Ayu sukanya musik Indonesia sih Kak, pop Indonesia gitu. Oh, yang cinta-cinta galau ya? Koplo kali. Oke, kita pertanyaan selanjutnya kepada Rahmat Putra. Dia udah raise hand dari tadi. Rahmat Putra, dipersilakan Rahmat Putra. Halo. Oke, Rahmat Putra. Halo. Halo, ya oke nih. Suaranya Rahmat Putra. Halo. Udah kedengeran nggak? Oke, kedengeran. Mau tanya nih, Bang Kaleb, Kak Ayu, apa arti sebuah kemenangan menurut kalian berdua? Terus, lalu seberapa pentingkah menit bermain dalam sebuah pertandingan? Itu aja sih.
Silakan diulang lagi, Rahmat Putra pertanyaannya. Terlalu kecil suaranya. Kedengaran nggak? Kedengaran nggak? Gimana? Ya. Kedengaran tapi kecil. Oke. Bang Khaled sama Kak Ayu, apa arti sebuah kemenangan menurut kalian? Lalu, apakah selama karir kalian dalam bermain basket, menit bermain itu menentukan dalam sebuah pertandingan? Seberapa pentingkah, maksudnya seberapa pentingkah menit bermain menurut kalian? Oke, itu dari Rahmat Putra. Minute play dan kemenangan ya? Iya. Kemenangan. Oke, silakan Mbak Ayu duluan. Berapa penting kemenangan dan minute play dalam bermain? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya sih target selama saya bermain, selama saya bertanding itu saya bisa membawa tim saya menjadi menang. Entah main saya entah jelek atau bagus, tapi saya bisa membawa tim saya untuk menang, itu sih target saya selama saya bermain. Tapi baik lagi ke fokus sama game. Jangan sampai karena keinginan kita untuk menang, tiba-tiba mainnya jadi berantakan kayak gitu. Itu jangan. Jadi menang itu menurut saya itu sangat-sangat penting, karena selain bisa untuk mengharumkan tim, nama daerah yang saya bela, itu kemenangan sangat penting menurut saya. Terus juga minute play, menurut saya minute play itu bisa kalau dibilang penting ya penting, karena dari situ juga saya mendapatkan pengalaman selama bermain. Tapi kalau dibilang harus, jadi selama bertanding tuh kita harus main 40 menit gitu. Enggak sih, saya enggak mikir seperti itu, karena balik lagi basket itu adalah tim. Jadi misalkan saat itu permainan kita jelek, terus kita main cuma 1 menit, tapi tim kita menang, itu menurut saya udah cukup. Menurut saya udah ya. Jadi dari situ bisa dibilang minute play juga ya sangat nggak terlalu berpengaruh untuk diri saya sendiri, seperti itu. Mikrofonnya off tuh, Mas. Oke, itu dari Mbak Ayu ya. Silakan Kang, terkait pertanyaan dari Rahmat Putra. Kalau bagi saya sih arti kemenangan apa ya, segalanya lah. Apa sih yang lebih manis dari menang gitu di sebuah olahraga gitu? Kita sudah mempersiapkan sesuatu jauh-jauh hari, kita sudah berkorban waktu, uang, tenaga, energi, waktu main game, waktu nonton Netflix, semua kita korbankan untuk latihan gitu, dan akhirnya terbayar semua oleh kemenangan gitu. Menurut saya sih itu indah sekali ya, penting dan punya arti yang sangat-sangat berkesan lah untuk para atlet pasti kemenangan. Terus soal minute play, kalau minute play bagi saya sih ada dua tipe. Bagi pemain individu, minute play itu sangat-sangat penting. Maksud saya itu bagi individu pemain, minute play itu sangat penting, karena itu tuh salah satu cara kita untuk membuktikan bagaimana baiknya kita di lapangan gitu. Jadi minute play itu penting, tapi secara tim minute play nggak terlalu penting gitu. Secara tim, siapapun yang bermain di lapangan, yang penting timnya menang, itu yang penting gitu. Tapi kalau secara individu, saya sebagai pemain, minute play penting gitu. Itu untuk ajang saya membuktikan kalau saya tuh bisa nih main, dikasih waktu bermain, saya akan buktiin kalau saya bisa. Itu sih. Oke, nah itu mungkin itu kemenangan pasti keinginan mutlak dari setiap tim dan individu kali Kang dan Mbak Ayu. Cuman minute play ya terjadi bagi individu, mungkin minute play berapapun yang dikasih mungkin itu pembuktian dia nih. Berapapun minute play yang diberikan oleh coach untuk di lapangan, itu pembuktian dia untuk ini gue udah bisa nih, gue bisa menyumbangkan sesuatu untuk tim, mungkin seperti itu. Oke, itu Rahmat Putra ya. Selanjutnya dari Nur Hamid Aceh. Silakan Nur Hamid,
hidupkan mikrofonnya. Nur Hamid. Halo. Oke, masih menunggu ya. Oke, ini ada pertanyaan titipan nih dari rekan-rekan untuk Mbak Ayu nih. Mungkin juga bisa sharing pengetahuan atau ilmunya terkait untuk putri. Ini kan secara anatomi fisiologi agak berbeda dari cowok. Ini biasanya untuk yang cewek biasanya ada tamu bulanan, ya kan? Nah ini bagaimana nih Mbak Ayu mensiasati moodnya pada saat bertanding kalau misalnya kita lagi bulanan gitu. Silakan Mbak Ayu. Kalau untuk mood kalau untuk mood selama datang bulan itu saya berpengaruh sih. Berpengaruhnya dalam artian seminggu mau datang bulan itu moodinya saya pasti berantakan. Tapi balik lagi tanggung jawab kita sih sebagai pemain. Jadi kalau di dalam lapangan ya udah kita kasih 100% untuk di dalam lapangan gitu. Jadi moodi kita selama datang bulan tuh jangan sampai berpengaruh di dalam lapangan seperti itu. Jadi kita harus bisa mengatasi diri kita sendiri agar suasana selama latihan, selama pertandingan itu nggak terpengaruh oleh si mood selama datang bulan gitu. Oke, jadi jangan sampai mempengaruhi moodnya ya. Iya betul. Iya betul. Oke, selanjutnya raise hand dari Derwin. Oke Derwin, jangan angkat tangan. Halo. Derwin. Halo. 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 Iya. Mau nanya nih sama Caleb dan Ayu. Ya. Bagaimana menyikapi rekan satu tim pada saat kita latihan atau bertanding yang mempunyai sindrom superstar? Bisa diulangi, halo? Ya. Oke, bagaimana sikap atau menyikapi rekan satu tim pada saat kita latihan atau bertanding, sementara rekan satu tim itu mempunyai sindrom superstar? Halo, putus-putus. Paham? Halo? Pertanyaan. Halo, putus-putus. Ya. Halo. Menyikapi rekan satu tim yang sindrom superstar. Oh gitu, oke siap. Nah, ini pertanyaan dari Kak Derwin ya. Ya. Bagaimana cara mengatasi teman rekan satu tim yang punya sindrom superstar gitu, star syndrome gitu. Silakan mungkin ini di info banyak ini star syndrome atau gimana. Selalu ada sih yang seperti itu memang sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol ya. Kan itu perilaku orang kita nggak bisa kontrol gitu. Jadi ya gimana kita misalnya mau kasih tahu pun mungkin akan terjadi bentrok di tim gitu. Mungkin kalau misalnya kita deket gitu, orangnya deket, terus bisa penyampaian dengan baik sih, lebih baik dikasih tahu gitu ya. Tapi kan kalau misalnya memang nggak bisa pun kita ya harus bantuan dari kapten tim atau enggak pelatih gitu. Misalnya kita menyampaikan opini kita gitu kepada kapten tim atau enggak pelatih. Gitu. Tapi kalau misalnya saya sebagai pemain gitu, misalnya ada teman saya yang star syndrome gitu, misalnya dia senior gitu, saya nggak berani ngasih tahu pun, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa sih kalau saya sih. Ya saya harus fokus aja dengan apa yang saya bisa kontrol gitu, dengan sikap saya meresponin bagaimana dia berbicara kepada saya, bermain dengan saya gitu. Saya bisa ngontrol itu aja. Tapi bagaimana sikap dia star syndrome, tebar pesona ke penonton gitu, saya nggak bisa kontrol itu, karena itu memang udah bukan bagian kita sebagai pemain, itu bagian pelatih ya.
Itu sih kalau Oke. saya. Nah itu masukkan atau apa namanya pengalaman dari Nanggala ya. Bayu gimana Bayu? Menyikapi hal seperti itu? Kalau dari saya sih, saya setuju apa yang dibilang oleh Kak Kaleb. Karena setiap orang itu punya kepribadian yang masing-masing berbeda-beda kan. Terus juga dari setiap tim juga kalau dibilang ada salah satu pemain yang star syndrome, pastinya mungkin ada sih. Tapi baik lagi, kalau saya sendiri sih saya nggak pernah, maksudnya nggak pernah misalkan ada teman yang star syndrome terus saya bilang ke dia itu kayak gini-gini, itu nggak pernah sih. Mungkin baik lagi sebelum pertandingan, karena sebelum pertandingan pasti ada briefing yang kita punya satu tujuan, satu misi seperti itu. Jadi selama saya mengikuti pertandingan itu nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau dibilang saya nggak pernah memberitahu teman tentang star syndrome kayak gitu. Jadi yang apa yang dibilang oleh Kak Kaleb itu saya sangat-sangat setuju. Oke, siap. Itu treatment-treatmentnya ya. Bagaimana cara menghadapi teman satu tim yang star syndrome atau one man show mungkin bisa dikatakan. Ya. Oke, selanjutnya dari Wilson Jeremy Serdar nih. Bagaimana cara meningkatkan daya tahan bermain khususnya lawannya yang badannya lebih tinggi, dan bagaimana cara mengontrol emosi dalam bermain walau kalian sering dikatakan atau mungkin berkonten lebih di luar peraturan mungkin. Silakan Bayu duluan. Gimana? Kurang jelas. Maaf Kak, kurang jelas. Bagaimana cara menghadapi lawan yang posturnya mungkin lebih tinggi, dan bagaimana cara mengontrol emosi pada saat kita ditarik, mungkin body contact lebih keluar dari role bermain bola basket. Silakan Bayu. Gimana cara menghadapi lawan yang posturnya lebih tinggi? Ya, terus bagaimana cara mengontrol emosi kalau kita dikasarin sama lawan gitu? Oh, kalau saya sih selama saya mengikuti pertandingan baik di 5-5 maupun di 3x3 itu saya pasti pernah ketemu dengan pemain yang posturnya lebih tinggi daripada saya. Baik lagi selama saya bermain itu baik lagi karena kita beda size, postur juga kalah beda, dengan kepintaran selama bermain itu sih. Pintar dalam mengambil keputusan selama bermain, karena dia tinggi, pemain yang posturnya tinggi kemungkinan satu kecepatannya juga lemah. Jadi kita bisa mengambil jadi kita bisa ngambil kelemahannya dia selama bermain gitu. Jadi terus kalau untuk emosi selama bermain, saya selama bermain itu selalu mengontrol diri saya untuk nggak emosi gitu. Jadi walaupun walaupun lawan bikin saya emosi selama pertandingan, tapi saya dari diri sendiri sih untuk mengontrol emosi saya, karena kalau bertanding selama dengan emosi itu fokus juga hilang selama pertandingan gitu. Jadi bagaimanapun saya harus bisa tetap mengontrol emosi saya dan tetap fokus selama pertandingan seperti itu. Oke, jadi pinter-pinter kita aja yang ngadepin yang lawan lebih tinggi, Mbak ya? Iya, betul. Oke, Kang, gimana Kang? Sekarang ngadepinnya Kang. Biasanya kan yang event internasional biasanya Kang Bayu atau Kang Kalen nih, posturnya lebih tinggi dari kita nih biasanya. Kang, gimana? Tadi sebenarnya sudah terjawab semua sama Ayu sih. Kita jangan fokus sama kekurangan kita gitu. Jadi misalnya lihat pemain tinggi, kita lebih pendek, gimana ya nanti loncat lebih nggak dapet nih bola nih. Kenapa kita fokus sama hal-hal yang kelemahan kita? Kenapa nggak fokus sama hal-hal yang keuntungan bagi kita? Misalnya keuntungannya apa tadi Ayu bilang lebih cepat, berarti kan ini tinggi-tinggi berarti seharusnya saya lebih cepat dong. Jadi harus lebih cepat gitu, harus kita bisa drive, kita bisa lari, sprint lebih cepat gitu, kita bisa apapun itulah. Hal-hal yang perlu kita temukan sendiri gitu. Jadi itu sih kalau misalnya ngelawan lawan yang lebih tinggi. Terus kalau misalnya tips di rebound, kalau misalnya lawan lebih tinggi dari kita, kalau saya sih udah nggak ngelihat bola. Kalau saya kan
kebetulan sering juga waktu musim lalu di Setapak saya main posisi 4, sering lawan-lawannya Koming kalau gitu kan. Koming, Tino gitu, lebih gede-gede lah. Jadi ya cara ngakalinnya sih saya nggak, kalau udah box out, saya berantemnya bukan di udara, di loncat-loncatan tinggi-tinggian, bukan di situ berantemnya di bawah, di lantai. Dorong-dorongannya di box out gitu. Jadi ya saya udah nggak lihat bola, saya dorong aja dia, pokoknya dia nggak dapat bola, saya nggak dapat bola, nggak apa-apa, yang penting dia nggak dapat bola gitu. Pokoknya itu aja sih. Kalau saya ya berantemnya di bawah gitu. Kalau misalnya soal rebound ya, kita undersize gitu, ya harus seperti itu, harus berantem di bawah, jangan berantem di udara. Karena di udara pasti kita kalah, tinggi kita kalah, jangkauan tangan kita kalah dan lain-lain gitu. Jadi itu sih. Terus tadi yang kedua apa ya pertanyaannya ya? Emosi. Bagaimana cara mengontrol emosi nih kalau kita dikasarin? Kalau dikasarin ya kasarin balik. Enggak, jangan ditiru. Enggak, kebetulan sih saya jarang dikasarin sih ya, jadi mungkin karena mukanya baik-baik, kalem gitu ya. Enggak, tapi memang kayak enggak pernah sih kayak ngerasain sampai dikasarin, disikut gitu. Gimana sampai bocor itu nggak pernah sih, jadi memang nggak tahu. Tapi benar tadi kata Ayu juga bilang gitu soal menjaga emosi gitu, karena orang yang kasar tuh kan pasti orang yang udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu, maksudnya tuh udah kalah lah gitu. Aduh, saya kalah skill, kalah cepet, kalah skill, kalah jago, udah saya kasarin aja lah, pasti gitu. Orang yang kasar tuh pasti mikirnya gitu lah, udah kalah segala-galanya, makanya dia kasar gitu. Jadi ya kita harus menjaga emosi. Jadi orang yang kasar tuh pasti kan berharap emosi kita nggak kontrol. Jadi kita nggak fokus main, malah jadi fokus ngebales gitu. Atau nggak apapun itu. Jadi itu sih kontrol emosi sih, kalau bener kalau kata Ayu. Oke, mungkin juga nggak usah diladenin yang begituan kali ya. Iya. Ladenin aja dengan skor. Jadi bilangnya skornya udah jauh. Iya, betul. Iya. Oke, balasnya terbal aja kali. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kadapa, tinggal. Kadapa, hidupkan mikrofonnya. Lalu, Kadapa lu tinggal. Yuk, Kak. Halo. Oke, siap. Silakan. Ini buat Kak Alep sama Kak Ayu nih. Gimana Kak sarannya biar kita konsisten buat latihan? Kan kadang kita ada di titik terjenuh buat males banget latihan gitu, Kak. Oke, itu dapat cukup? Udah, makasih Kak. Oke, gimana nih menaikkan mood motivasi pada saat kita lagi jenuh-jenuhnya latihan nih? Gimana nih? Tanggal aja duluan. Kalau saya sih sama sih, pasti kita harus bisa bedain dulu bosen dan jenuh ya. Bosen dan jenuh menurut saya dua hal yang berbeda gitu. Saya bosen nggak pernah gitu, karena basket udah saya setengah hidup saya lah di basket saya. Tapi jenuh sering lah. Kalau jenuh mah kan karena melakukan rutinitas yang terusan berhari-hari sama lama-lama jenuh kan gitu. Nah, kalau saya sih mengatasinya dengan melakukan hobi. Contohnya saya suka nonton orangnya. Saya suka nonton bioskop. Jadi semua film tuh biasanya film-film update saya nonton lah. Itu salah satunya mengatasi jenuh. Terus main ke alam. Misalnya ke air terjun gitu. Terus ke gunung, hiking gitu-gitu. Itu sih mengatasi jenuh. Karena jenuh mah selalu ada gitu. Selalu ada ya, bagaimana pinter-pinternya kita aja mencari hal-hal yang biasa kita suka di luar basket untuk supaya pas balik lagi ke lapangan basket tuh kita udah fresh lagi lah pikirannya. Oke, itu treatmentnya mungkin ya. Silakan Mbak Ayu. Ya, kalau untuk mengatasi jenuh sih, kalau dari saya sendiri, kalau sama latihan, konsisten dalam latihan itu saya targetin untuk targetin diri saya sendiri sih. Jadi selama saya latihan itu buat apa sih nantinya, misal kalau saya targetin selama saya latihan tuh saya ingin juara untuk tim saya sendiri itu. Jadi rasa jenuh yang saya punya itu akan terbayarkan oleh target yang saya punya gitu. Selain itu juga saya setuju dengan apa yang dibilang Kak Alep. Kalau saya sih kalau selama jenuh saya bisa pergi ke mall kayak jalan, terus
nonton bioskop kayak gitu. Itu untuk mengatasi saya mengatasi saya lagi jenuh kayak gitu. Tapi kalau konsisten dalam latihan sih itu sih karena target saya. Ya. Oke, itu jadi ingat lagi tujuan latihannya apa kali ya? Untuk mencapai sesuatu gitu ya. Jadi ini lagi. Oke, saya ingatkan kembali untuk para peserta bahwa kegiatan kita hari ini live streaming di YouTube juga, YouTube Pal TV. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Palembang Basketball League dan didukung penuh oleh Perbasi Kota Palembang. Selanjutnya pertanyaan dari Panji Al-Bijaya. Sudah raise hand pada Panji, silakan. Halo Panji. Panji. Halo. Oke. Halo. Oke. Selanjutnya ini mungkin pertanyaan dari saya nih. Mungkin menunggu pertanyaan yang lain. Latihan paling berat nih yang pernah Kang Kaleb sama Mbak Ayu jalanin. Ya, selain offense atau defense, nah, pokoknya bentuk latihan apa yang paling berat banget. Sampai angkat tangan deh gitu. Apa tuh? Mbak Ayu, coba Mbak Ayu dulu. Kalau saya sih semua latihan tuh berat sih, karena untuk mencapai tujuan itu butuh usaha yang berat menurut saya itu. Jadi selama latihan baik di offense maupun defense sama-sama berat sih menurut saya itu. Untuk hasil yang untuk hasil yang lebih baik dibutuhkan latihan yang berat. Nah, bentuk latihannya apa Mbak? Spesifik. Kan ada nih kalau misalkan latihan itu pasti latih desain misalnya. Bentuk spesifik, misalkan lari nih sprint 1 kilo misalnya. Oh ya. Fisik sih, lebih ke fisik. Karena latihan fisik itu ya banyak macamnya. Belum lagi lari 10 km kayak gitu. Ya. Nah itu kan Kaleb nih, udah senyum dari tadi kayaknya. Sama sih sama Ayu tadi, latihan fisik lah. Udah latihan apapun yang paling capek pasti fisik, karena ya walaupun itu penting gitu ya, tapi pasti paling membosankan gitu. Apalagi saya ingat waktu dulu pon jabar gitu, saya latihan pon jabar, Korgi kan senangnya lari-lari terus sampai orang-orang luar di Bandung tuh ngomong saya gitu, ini bukan latihan basket, latihan lari ini. Soalnya tuh tiap latihan pasti ada lari gitu, saking lari terus sampai bosan gitu. Nah itu tuh sih yang saya ingat latihan fisik. Yang saya ingat sih suicide waktu itu, pernah sampai suicide 5 set. Pokoknya mungkin di total bisa 12 set lah suicide. Tapi itu sih iya zaman-zaman masih muda gitu. Saya hampir lapor Kaseto waktu itu, Komnas HAM Anak, karena Komnas HAM Anak. penyiksaan terhadap anak-anak di bawah umur waktu itu. Ya. Tapi itu bukan berarti pelatih nyiksa, enggak, berarti untuk memang program latihan seperti itu kali kan? Iya, tapi memang penting untuk basket. Karena kebanyakan nih adik-adik peserta kita ini paling kalau udah dengar latihan fisik aja udah tuh. Ada yang pasti. Iya, betul. Oke. Ya, siap. Oke, selanjutnya ini ada dari kepanitiaan ya, mungkin nanti Kak Ayu juga Kak Kaleb mungkin menyiapkan satu pertanyaan ya, nanti dijawab oleh peserta. Nanti ada hadiah dari panitia bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan Kak Kaleb atau dari Mbak Ayu nanti. Masing-masing menyiapkan satu pertanyaan. Boleh terkait info diri, boleh terkait apapun, terserah. Nanti peserta menjawab di mungkin IG PBL Palembang atau IG Perbasi Kota Palembang. Oke, bisa saja dulu Mbak Ayu dan Kak Kaleb. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Hansel Aurelius Tirto dari Surabaya. Silakan Hansel. Halo. Ini aku mau tanya Kak buat Kak Ayu, kenapa kok nggak nyoba mini kayak volley gitu atau tenis, nyoba olahraga lain?
olahraga lain? Oke, kenapa harus bola basket? Gimana? Gitu ya? Kenapa nggak nyoba olahraga lain kayak volley atau tenis gitu? Mau olahraga lain, Bayu. Kenapa nggak volley atau tenis? Kenapa bola basket? Oh ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya semua olahraga saya suka sih. Semua olahraga saya suka, tapi sama basket, tapi cintanya sudah sama basket gitu. Jadi pertama kali kenal olahraga itu di basket gitu. Jadi awal mulanya sampai sekarang keterusan basket. Tapi selain basket saya juga mengikuti kayak atletik, terus juga sempat ikut volley gitu. Tapi emang hobi sukanya emang basket. Memang udah mendarah daging kayaknya basket, jadi nggak bisa ke cabang lain. Kayaknya Kak Ayu nih orang yang setia nih ya. Fokus di satu cabang, bisa ke lain hati. Iya, bener banget. Setia. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, terkait minute play tadi, Mbak Ayu dan Kak Kaleb. Pernah nggak dikasih main sama coachnya? Atau minute play cuma 1 menit, satu quarter gitu? Pernah nggak? Kak Kaleb, silakan jawab, Bang. Pernah lah, apalagi waktu saya di CLS tahun pertama 2018 akhir, 2018 awal itu kan saya CLS baru main di ABL kan. Jadi waktu itu saya tuh nggak ikut bertanding ke luar negeri karena saya harus sidang S2 waktu itu, sidang skripsi sidang tesis. Jadi saya nggak main, tapi beres sidang tesis itu saya disuruh nyusul ke Taiwan itu. Saya ingat waktu itu ke Taiwan. Saya disuruh nyusul ke Taiwan. Aduh, saya itu kan sebenarnya agak-agak malas ya, karena main di ABL tuh bukan capek bertanding, capek di jalan gitu. Karena udah pesawatnya transit gitu, jadi capek di jalan gitu. Terus ya udahlah, gimana lagi, orang itu kan kewajiban saya untuk membela tim. Ya udah, saya jalani. Saya menjalani perjalanan mungkin hampir 10 jam lah sampai ke lokasi hotel teman-teman saya. Sampai situ, terus istirahat, besoknya siang main. Taunya pas main, nggak main sama sekali gitu. 40 menit nggak main sama sekali. Semua pemain main, 11-11-nya main, karena kita udah ngebantai jauh tuh. Kita udah menang jauh, semua 11-11 pemain main. Saya doang nggak main gitu. Sampai kuarter 4, 5 menit lagi tuh, wah semua pemain udah main nih, saya tuh udah siap-siap, wah pasti main nih. 3 menit lagi, aduh pasti main nih. 2 menit, semenit, sampai jadi nggak main. Jadi kesana jauh-jauh, bener-bener nggak ngapa-ngapain, udah sampai sana, nggak dimainin, besok paginya habis tanding pulang lagi gitu. Jadi capek di jalan bener-bener. Itu sih pengalaman nggak main sama sekali. Oke, itu pengalaman Kang Kaleb. Mungkin Mbak Ayu nih, pernah nggak minute play terbatas atau nggak pernah dikasih main sama coachnya? Gimana cara apa namanya, naikin moodnya lagi tuh? Gimana? Halo? Halo ya, gimana Mbak Ayu pernah nggak dikasih minute play atau nggak pernah dikasih main sama sekali sama coachnya? Kalau saya sih pernah. Itu saya cuma dapat kesempatan main itu 2 menit, dan 2 menit itu quarter terakhir. 2 menit quarter terakhir. Itu pertama kalinya saya untuk berangkat tanding basket ke luar daerah, itu ke Bandung. Itu pertama kalinya saya juga ikut ke Jurnas U16. Jadi di situ saya dapat minute play cuma 2 menit di quarter akhir. Dan pada saat itu juga tim saya waktu itu kalah sih. Jadi saya kalah waktu itu, terus mainnya juga 2 menit di akhir quarter. Terus saya waktu itu agak sedih sih. Terus sedihnya karena bukan minute play-nya dikit, tapi sedihnya karena tim saya kalah saat itu.
kan ya itu. Oke, saya juga menginformasikan kembali bahwa nanti untuk para peserta bahwa nanti ada pertanyaan dari Kang Kaleb dan Bayu di tanggal hari ini. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan dari kedua bintang tamu kita akan mendapatkan hadiah souvenir dari sponsor. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Winda Trianta. Winda. Oke, Winda silakan. Sudah raise hand tadi. Silakan dihidupkan mikrofonnya. Atau mau dibacakan saja pertanyaannya? Halo, Winda. Oke, pertanyaan dari Winda nih. Kata Bayu. Kata ini kan udah terkenal nih dan jago. Ada nggak sih idola yang diteladani di luar basket mungkin? Atau role modelnya Kak Bayu atau Kang Kaleb deh? Oke, Kang Kaleb, silakan. Kalau di basket putra ya mungkin Prastawa, Arki Wisnu, terus Abraham Damar. Kalau yang dari luar, dari NBA? Oh NBA, Larry Bird dulu pemain dulu lah. Larry Bird, oke. Kalau dari cewek mungkin Cimarlin, Ayu Sriarta, apa lagi ya? Siapa namanya? Siapa anak Esa Unggul yuk? Yang point guard siapa? Cita ya? Bukan, yang keriting. Tiara. Point guard. Oh, Agustin. Oh, Angel. Oh, Agustin. Ya. Jadi mungkin idola mungkin modelnya dari Kaleb. Mungkin Bayu, silakan. Putra, putri, lokal, atau internasional atau NBA? Kalau saya sih, kalau untuk kalau di tim putra itu dulu saya suka cara mainnya Kak Koming, terus juga Kak Kaleb. Kak Kaleb ini merupakan idola saya loh. Terus juga lagi di sini aja itu ngomong gitu. Enggak Kak, ini serius Kak. Kak Koming, terus Kak Kaleb, Kak Okiwira, Kak Rivaldo, ya itu sih menurut saya kalau tim putra. Kalau untuk tim putri itu ada Kak Yuni Anggreni, terus juga Kak Gebi Sophia, ada Kak Dora Lovita, terus juga Agustin Gradita, Helena Tumelaka, terus ada Angeline, banyak. Kalau untuk pemain luar NBA saya sih lebih suka ke Kobe. Brian ya? Iya. Jadi idola semua insan basket kayaknya. Iya. Ya, idola. Oke, selanjutnya Wilcan, halo, sudah raise hand dari tadi. Hidupkan mikrofonnya Wilcan. Halo. Halo Wilcan. Oke, kami ingatkan kembali bahwa kegiatan kita hari ini ya dilakukan juga live streaming YouTube Pal TV. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Palembang Basketball League dan didukung penuh oleh Perbasi Kota Palembang. Dan juga beberapa didukung juga oleh I Love You, PT Tri Indonesia, Pal TV, Beras Lancar, dan PT Imau. Oke, belum. Akrom Rizky. Silakan Akrom Rizky. Oke. Sambil kita nunggu, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Kang Kaleb dan Bayu. Dari Nitya Pandia. Ya. Halo, oke, Akrom silakan. Kaleb. Halo. Halo, silakan Akrom. Halo Kak Ayu, Kak Kaleb, salam kenal. Salam kenal. Ya, salam kenal. Ini mau tanya nih, kan kita tuh banyak orang, atau termasuk saya nih, latihannya cuma sekedar latihan aja.
bagi tahu dong supaya latihannya tuh lebih efektif, nggak sia-sia gitu. Udah itu aja. Oke, aku Rizky, boleh diulang lagi pertanyaannya? Bagi tahu dong tips supaya latihannya lebih efisien, supaya nggak sia-sia gitu pas latihan. Latihan sendiri atau latihan sendiri atau tim? Latihan sendiri sama tim. Oh, latihan sendiri sama tim. Oke, silakan Kang Kaleb. Kalau latihan sama tim ya biar lebih efektif dan efisien, kita nggak bisa kita harus nurut sama pelatih ya. Jadi ikutin apapun yang pelatih kita instruksikan saat latihan. Itu kan salah satu respect juga ya ke pelatih gitu. Kalau kita latihan sendiri ya kita harus tahu kekurangan kita apa. Misalnya misalnya saya ngerasa saya defense-nya jelek nih, lambat, kelewatan terus gitu. Saya harus latihan defense saya harus saya bagusin, kuda-kudanya, kekuatan kakinya, stance-nya, kelincahannya, kecepatannya, sehingga apa yang kita latih efektif sesuai dengan apa yang kurang dari kita. Itu sih kalau menurut saya latihan yang efektif, supaya kita harus tahu dulu kekurangan kita apa. Itu. Oke, Mbak Ayu, silakan, Mbak. Kalau menurut saya, latihan, saya setuju lagi dengan pernyataan dari Kak Kaleb. Kalau untuk tim itu ngejalaninnya sesuai dengan instruksi pelatih sih. Jadi apapun yang diinstruksikan oleh pelatih, ya kita harus ngelakuin apa yang dibilang gitu. Kalau untuk latihan sendiri, saya setuju dengan apa yang dibilang Kak Kaleb. Balik lagi dengan kekurangan kita sendiri. Jadi untuk latihannya lebih efektif itu sesuai dengan apa yang kekurangan kita gitu. Kalau saya kurang di shooting. Jadi saya ngelakuinnya tambahan shooting. Misal shootingnya 500 kali shooting kayak gitu. Terus juga fisik kurang, ya udah saya tambahan lari kayak gitu. Jadi sesuai dengan kekurangan kita sendiri sih. Oke, latihannya efektif itu sesuai dengan kekurangan kita kurangnya di mana, itu yang kita tambah gitu. Iya, Oke, betul. Kita masuk sesi kuis ya dari bintang tamu. Mungkin Kang Kaleb atau Mbak Ayu bisa memberikan satu pertanyaan. Nanti para peserta akan menjawab secara langsung. Jadi silakan, Kang, mungkin ada pertanyaan terkait berapa ukuran sepatunya Kak Ayu? Oke, berapa ukuran sepatunya Kak Ayu Triarta? Oke, siapa tahu ada yang beliin gitu ya. Oke, dari Mbak Ayu. Satu pertanyaan. Kalau sekarang balasan dari Kakak. Apa makanan kesukaannya Kak Kaleb? Aduh, itu susah. Apa makanan kesukaannya Kang Kaleb nih? Oke. Ini ada nih yang jawab. Nanti kasih clue ya, Kak. Kasih clue dikit. Oke. Ditahan dulu biar pesertanya jawab dulu. Nanti baru kita ini. Oke, siap. Gimana? Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Sambil kita nunggu jawaban dari peserta. Apa hal terkonyol yang pernah kalian alami atau lakukan selama di dunia perbasketan deh? Selama jenjang karir, apa hal yang pernah terkonyol di lapangan yang kalian lakukan? Mungkin Mbak Ayu. Apa ya? Kalau saya sih hal konyol itu pertama kalinya saya bertanding basket. Jadi waktu itu saya posisinya harusnya nyerang, tapi saya malah defend. Sampai musuh saya yang bilangin, kebalik kamu yang offense kayak gitu. Jadi itu sih hal yang memalukan yang saya pernah alami selama saya basket.
Oke, jadi salah offense, salah lapangan nih berarti nih. Kenapa? Dia harusnya offense, Bayu malah defense. Defense, iya betul. Oke, dari Kakak. Apa ya? Paling pernah, jadi habis kemasukan, saya kebetulan di bawah ring, saya ambil bola ke garis mau masukin bola lagi, taunya saya malah passing ke point guard-nya lawan. Passing ke point lawan lagi berarti dong. Iya, langsung lawannya lay up. Saya kebetulan baru masuk lagi ke lapangan, masuk garis lagi. Langsung nabrak saya jadi foul in, foul lagi. Udah salah passing, foul lagi, foul in lagi. Itu sih paling yang saya ingat. Oke. Selanjutnya pertanyaan. Ini ada beberapa yang udah masuk jawabannya. Ada yang jawab tes ukuran KAI ini ada yang 41, 44. Oh, jadi kakinya berarti 39. Ini makanannya favorit Kang Kaleb ada yang PMP. Model. Oke, simpan dulu pertanyaan jawabannya. Nanti jawaban yang benar akan kami catat akan dicatat oleh admin, ya akan diumumkan nanti ya grup WhatsApp bahwa pemenangnya akan mendapatkan hadiah dari sponsor kegiatan. Oke, infokan sekali lagi bahwa kegiatan ini dilakukan juga live streaming via YouTube, YouTube TV. Kegiatan ini diselenggarakan oleh PBL Palembang dan didukung penuh oleh Perbasi Kota Palembang. Oke, satu pertanyaan terakhir kan sebelum kita tutup ya. Satu pertanyaan terakhir. Bentar, saya cek dulu pertanyaannya. Ini. Oke, Kang, halo. Oke, apa rencana dari Kang Kaleb dan Mbak Ayu pada saat nanti udah pensiun dari bola basket? Apa planningnya? Silakan Mbak Ayu dulu deh. Ya, kalau saya sih rencana saya setelah saya pensiun dari basket itu saya kerja sih. Jadi saya kan jurusan kesehatan masyarakat. Saya punya planning saya bisa kerja di rumah sakit atau enggak saya bisa mendirikan rumah sakit gitu. Wow. Gitu. Jadi saya ingin kerja di bidang kesehatan, terus juga ya kalau bisa juga bisa belajar untuk berbisnis lah. Gitu. Belajar buka bisnis. Oke, mungkin itu dari Kak Bayu ya, mungkin mau kerja ya. Oke, Kang Kaleb, apa rencana ini planning mau pada saat pensiun dari bola basket? Kan saya tadi udah bilang kalau saya tuh dari 13 tahun, sekarang 29 dan 16 tahun udah setengah hidup. Jadi udah kecemplung berenangnya sekalian gitu. Jadi mungkin saya sih pengen belajar melatih gitu ya. Karena apa ya? Wow. Seneng aja gitu melakukan apa yang saya suka gitu, hobi gitu kan, hobi basket gitu. Jadi pengen belajar melatih sih itu sih. Sekarang ya udah coba-cobalah coaching klinik apa-apa gitu, belajar melatih. Oke, siap. Berarti Mas Bayu sama Kang Kaleb ini masih ingin berkontribusi untuk bahasa Indonesia ya berarti ya? Ya. Ya. Oke. Siap. Oke, sekarang kita buka yang sudah bisa menjawab pertanyaan dari Kang Kaleb dan Mbak Ayu nih. Dari Ronald Zevanya. Halo, Kak Ronald. Ronald Zevanya ini salah satu pelatih di Kota Palembang juga. Mungkin halo, beliau tahu. Halo. Ya. Halo. Kak, silakan Kak. Jawaban dari dua pertanyaan bintang tamu kita pada hari ini. Berapa ukuran sepatunya Mbak Ayu dan nama favorit dari Kang Kaleb? Saya mau nanya. Oh, mau nanya? Iya. Nanyanya udah?
Kita jawab tengah sekarang. Nggak boleh lagi ya? Boleh sih satu pertanyaan. Ya, Boleh satu pertanyaan deh untuk Caleb ya. Saya mau nanya Coach Gibi di Aspak itu bisa merubah anak-anak Aspak sih. Bisa merubah permainan anak-anak Aspak itu gimana sih? Sebenarnya kalau misalnya gaya bermainnya kita bisa lihat sendiri ya, gaya bermainnya berubah ya. Gaya bermain Eropa gitu, yang dimana bola tuh nggak boleh lama-lama dipegang. Di ball movement tuh lebih penting lah. Kalau pelatih Eropa seperti itu gitu. Saya kan udah Coach Gibi sama Coach Toro di timnas gitu. Dua-duanya sama filosofinya. Semua pemain tuh saat offense harus pegang bola gitu. Jadi harus pegang bola supaya bolanya ngeflow dan mengalir gitu lah. Tapi yang saya garis bawahi ya soal Coach Gibi itu disiplinnya gitu. Disiplinnya berbeda lah sama pelatih-pelatih sebelumnya yang pernah saya dilatih gitu. Salah satu hal yang saya ingat tuh saat kita makan bersama gitu, makan pagi, makan siang, makan malam, kita tuh harus masuk restoran tuh sama-sama. Jadi misalnya ada satu yang belum turun lift, kita harus tungguin sampai mereka mereka turun, datang semua, kumpul semua, baru masuk ke tempat makan. Di tempat makan nggak boleh pegang HP sama sekali. Jadi terus keluar tempat makan harus sama-sama juga gitu. Jadi satu udah beres, kita harus nungguin semua sampai beres dulu. Memang kelihatannya kecil gitu ya. Kelihatannya itu simple, apa ngaruhnya, tapi menurut saya itu ngaruh sekali ke chemistry gitu. Jadi dari kita nggak boleh pegang HP, biasanya kan kita masuk tempat makan megang HP masing-masing, main Instagram, main YouTube, main game. Tapi di situ kita nggak boleh pegang HP, kita terpaksa untuk ngobrol gitu. Kita ngobrol, kita diskusi soal game tadi lu harusnya gini atau enggak. Nanti lu gini. Jadi kita dipaksa untuk ngobrol. Nah, itu sih yang saya ingat gitu soal Coach Gibi gitu. Bagus sekali soal disiplin. Itu sih. Oke. Mas. Itu Kak Ronald jawabannya ya. Mungkin bisa inspirasi juga buat Kak Ronald dalam melatih ya. Oke, selanjutnya jawaban kita ambil dua saja, satu cewek satu cowok ya, untuk menjawab pertanyaan dari bintang tamu kita pada yang hari ini. Saya mau coba Awang Fisriza. Oke, silakan Awang. Halo Awang, hidupkan mikrofonnya. Silakan Awang. Jawabannya nomor sepatu Kak Ayu, Mbak Ayu 40. Ya. Dan ukurannya 40. Makanan favoritnya Kang Caleb. Kalau makanannya Kak Caleb itu bakso. Ih, salah loh. Salah. Aduh, salah. Halo. Salah, Bang. Masih salah kan ya? Salah. Salah, Pak. Oke, masih salah. Kita cari lagi satu lagi. Oke, ini ada dari Arif Wicaksana. Halo. Silakan buka mikrofonnya, Arif. Halo, operator, tolong hidupkan mikrofon Arif Wicaksana. Arif Wicaksana. Halo. Oke, silakan jawabannya. Halo. Makanan dan ukuran sepatu. Ukuran sepatu Kak Ayu paling 42 ya. 42 benar? Benar, Mbak? Salah. Salah, oke. Salah. Oke, sekarang makanan favorit. Makanan favorit Kak Caleb apa ya? Pecel mungkin atau apa? Benar? Salah.
Enggak. Oke, masih salah. Oke, terakhir ya. Terakhir dari mana nih? Yang udah raise hand. Abdurrahman. Enggak. Abdurrahman. Tolong operator dihidupkan mikrofon Abdurrahman. Ayu berapa nomor sepatu? Halo, Kakak Lab. Halo. Oke, silakan Abdurrahman. Untuk ukuran satu kayu 40. 41. Ya. Oke, Bayu gimana? Bener nggak? Salah, Anda kurang beruntung. Masih, oke. Oke, silakan Kang Kaleb. Kang Kaleb. Kang nih, Abdurrahman, jawaban nomor 2. Makanan favoritnya Kang Kaleb. Makanan favorit Kakak Lab karena ini dari Sulsel, empek-empek. Oke, Kang, gimana Kang? Ya udah bener lah, bener. Karena Oke, itu benar satu. Bener. Bagus. Tapi ini nggak tahu nih nanti apakah dua-duanya harus benar apa tim satu nanti diinformasikan oleh. Oke, nanti diinformasikan lagi, nanti silakan hubungi admin ya bagi pertanyaan yang sudah jawabannya sudah benar. Oke, satu lagi namanya Abdurrahman. Jawaban. Abdurrahman. Cukup ya? Oke. Kami informasikan sekali lagi bahwa kegiatan ini dilaksanakan live streaming PAL TV di YouTube PAL TV, diselenggarakan oleh PBL Palembang dan Perbasi Kota Palembang. Oke, untuk bintang tamu kita pada hari ini bisa disampaikan satu kata aja untuk PAL TV dan PBL Kota Palembang. Palembang Basket League, satu kata aja atau satu kalimat deh dari Mbak Ayu dan Kak Kaleb. Mbak Ayu duluan. Kamu tuh. Dia mau apa sih ini? Gimana Kak? Dia makannya dikasih tatakan malah. Halo, satu kata deh dari kami panitia menggambarkan PBL dan Perbasi Kota Palembang dan PAL TV untuk kegiatan ini. Ya, satu kata keren. Oke, thank you, keren ya. Sip. Oke, Kang. Silakan, Kang. Kalau saya satu kalimat ya. Semoga menghasilkan. Ya, semoga dengan ajang PBL ini menghasilkan pemain-pemain bola basket nasional ke depan nanti. Amin. Amin. Dan moga-moga pesertanya juga bisa bermain dengan idolanya masing-masing ya. Amin. Masukkan Kak dan Ayu. Oke. Terakhir, jawaban dari pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan Kak Kaleb dan Mbak Ayu. Mbak Ayu nomor sepatunya berapa? Soalnya jawabannya sekarang nih. Jawab. Iya, jawab. Ukuran sepatu 43. Oke, 43. Jadi para pria-pria di luar sana yang ingin menghadiahkan Mbak Ayu sepatu, silakan tuh 43 ukurannya tuh. Ya, silakan. Itu jawabannya, berarti tadi cuma ada satu jawaban yang benar ya. Belum ada yang benar terkait sepatu. Kang, apa makanan favorit Kang? Ini kalau saya lihat chat sih lumayan banyak sih yang benar sih. Iya sih. Teri tempe balado buatan Ibu Rita. Tuh bener. Spesifik loh. Oke, siap. Itu makanan dari favorit Kang Kaleb. Iya. Oke. Selanjutnya kami informasikan kepada peserta bahwa masih ada hadiah door prize dari kami Perbasi Loh. Halo. Gimana nih adminnya?
Halo. Halo. Dan akhirnya terbayar semua oleh kemenangan Mute. Bentar. Ini nyoba jaringan anakku nih. Oh itu minjak nih. Halo. Halo, sorry. Halo. Halo. Ya sorry, jaringannya ini error kayaknya. Oke. Oh ya. Moderator sudah masuk belum? Bapak. Pada para peserta bahwa nanti membuat video selfie terkait kesan dan pesan kegiatan tadi kita pada hari ini, silakan di tag ke IG PBL dan tag ke IG Bayu dan Kakalep. Syaratnya harus subscribe channel YouTube Partisi dan subscribe channel Showtime Basketball Partisi. Nanti video silakan juga dikirim ke grup WhatsApp yang sudah disediakan panitia, ya, dan juga dikirim tag story IG masing-masing. Oke? Cukup? Oke. Terima kasih untuk bintang tamu kita hari ini, ya, Kang Kaleb, Ramon Gemilang, dan Mbak Ayu Triarta. Mudah-mudahan menginspirasi buat terima kasih bola basket Indonesia, terkhusus di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Mudah-mudahan lahir pemain-pemain bola basket yang bisa membela nama Indonesia ke depan. Oke, terima kasih para peserta juga. Terima kasih saya ucapkan kepada Palembang Basketball League yang sudah mengadakan kegiatan dan juga disupporting oleh Perbasi Kota Palembang, disupport juga oleh PT Tri Indonesia, Partisi, Beras Lanca, dan PT Imau. Kami dari panitia mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata, mohon ampun kepada Tuhan, ya, jika ada kesalahan-kesalahan. Kami dari panitia mohon pamit. Sebelumnya jangan dikeluar dulu, jangan di-list dulu. Kita foto dulu ya, foto sesi. Mungkin untuk kenang-kenangan kita untuk dalam mengadakan kegiatan ini. Oke? Semuanya menghidupkan kamera, mungkin nanti panitianya akan meng-capture. Silakan, tesis 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang lain juga hidupkan kamera ya. Ini ada per slide. Oke, senyum 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terakhir. 1, 2, 3. Oke. Kami informasikan sekali lagi bahwa masih ada door prize dari kami. Dari sponsor kami Tri, Partisi, PT Tri Indonesia, Beras Lanca, dan PT Imau. Bahwa nanti para peserta juga harus mengirimkan videonya terkait kesan-kesan pada kegiatan ini, tag ke IG
PBL Palembang dan IG bintang tamu kita pada hari ini. Oke, cukup. Mungkin dari mau informasi selanjutnya kami silakan ke host PBL Palembang, silakan. Ini terima kasih juga buat narasumber yang buat atlet tim nasional Indonesia, Bang Kaleb Ramot Gemilang dan Mbak Ayu Sriarta. Semoga sukses terus Bang Kaleb, Mbak Ayu, karir basketnya semoga bisa membawa Indonesia Terima kasih banyak. lebih berprestasi di kancah basket internasional. Sukses Bang Kaleb, sukses Mbak Ayu. Terima kasih semua teman-teman, luar biasa se-Indonesia ini yang nonton, ada beberapa dari luar ini, dari Jabar, dari DKI, dari Sulawesi, dari Jawa Timur. Ya, terima kasih juga buat para sponsor yang telah mensupport acara ini, hadiah door prize dari PT Tri Indonesia, siaran langsung dari PAL TV. Ini acara ini benar-benar yang kita rencananya hanya untuk teman-teman sekedar sharing diskusi, ternyata disupport langsung oleh banyak insan-insan basket khususnya di Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, Mas Bang Kaleb, Mbak Ayu. Nanti mungkin kita, Japri ya, nanti akan dikirim nih empempe nih biar jadi iya biar Palembang. Tapi susah nih ngirim buat Mbak Ayu nih, buat ke Balinya nih, mahalan ongkos kirimnya Mbak Ayu. nanti kalau udah karena Bali ya, nanti kita itu ya. Mas Kaleb terima kasih, Mbak Ayu terima kasih. Thank you. Acaranya kita cukupkan. Saya stop ya, kalau yang mau informasi selanjutnya boleh tuh DM tuh di Instagram Ayu Sriarta dan Kaleb Ramot Gemilang, dan terus YouTube-nya itu YouTube Mas Kaleb itu bagus sekali. Ayu.Sriarta. Nah, Ayu.Sriarta dan Kaleb Ramot Gemilang di YouTube-nya juga. Kemarin juga berapa kali kita comot videonya tuh Bang Kaleb, izin. Oh iya, oke. Ya, ya wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Bye semua, thank you. Jaya, bye-bye.